Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Bergabung secara virtual, kami persilakan untuk kembali duduk ya, atau kita bisa kembali melanjutkan sesi dari webinar kita pada hari ini. Nah, sesuai janji saya nih, di studio ini dan juga bergabung secara virtual para narasumber, ini saya nggak sendiri. Saya barengan sama orang-orang luar biasa pada hari ini di studio Lembaga Kebudayaan Betawi. Yang pertama ya, di sebelah saya, ini sudah ada abang saya yang Masya Allah pakai baju biru, pakai sarung merah, udah kayak jagoan Betawi. Bang Yahya Andi Saputra. Assalamualaikum. Sehat Bang? Hampir tiap hari ketemu, saya tanya tiap hari, sehat Bang? Nah, betul. Dan juga di studio sudah ada ini Abang dan None dari DKI Jakarta. Mereka adalah para Laskar Rempah Provinsi DKI Jakarta. Tuh, dikepalkan tangannya. Ada salamnya nggak sih? Belum ada. Belum ada. Saya buatkan. Gimana tuh? Ya, Laskar Rempah. Teman-teman Laskar Rempah ini juga hadir di sini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Apa itu Laskar Rempah? Saya rasa juga ada ikut juga tergabung secara virtual 100 kurang lebih ya 165 lainnya Laskar Rempah yang meliputi dari 33 provinsi lainnya. Kan 34 di sini ada Jakarta, saya 33 yang ada di bergabung secara virtual. Terima kasih ya teman-teman Laskar Rempah, kita akan ngobrol lebih lanjut nanti. Dan yang pasti wabil khusus yang pertama kami ucapkan terima kasih yang terhormat yang mungkin telah bergabung bersama dengan kami, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Hilmar Farid. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada juga di sini kurator Jalur Rempah yang saya biasa sapa Mas Rama Suprapto. Terima kasih juga. Kita sudah ngobrol-ngobrol tadi, luar biasa sekali mimpi-mimpi besar beliau yang juga menggandeng para generasi muda. Dan saya mau menyapa narasumber yang juga bergabung bersama dengan kami juga yang ada di sini. Sudah ada secara virtual empok tersayang saya yang juga seorang seniman dan pemerhati budaya dan sebagai guru acuan para noni-noni Jakarta ya, yaitu Empok Maudi Kusnaidi yang biasa saya sapa Empok Mod, yang nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan beliau di sesi yang pertama. Dan para narasumber lainnya untuk sesi yang kedua ada Bang Katum Setiawan dan juga Bang Asep Kambali. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Lalu para hadirin yang sudah nggak sabar ingin tahu apa sih sebenarnya yang mau kita bicarakan ini, dan keluarga besar juga dari para seniman. Ada Bang Atin Kisam juga tadi saya lihat ya, para seniman-seniman pelaku seni dan budaya Jakarta khususnya Betawi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, abang kok encang-encangnya ababe semuanya ya? Udah ngomongin Betawi nih. Saya senang banget ya kalau ada begini urusannya. Ini sambil saya lihat nih ya, ternyata ya ngomongin soal kegiatan kita hari ini yaitu adalah webinar edukasi Jalur Rempah Simpul Jakarta. Kita mau buka dulu omongan bahwa ternyata sebenarnya sudah ada kegiatan mendunia yang dinamakan nih, insya Allah nih ya, di tengah-tengah pandemi ini kita agak tersendat kegiatannya, yaitu Bumi Rempah untuk Dunia. Nah, ini kegiatan yang dengan membawa misi atau pesan utamanya Indonesia, mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah bumi rempah. Ini di sekolah juga kita juga kasih tahu ya, dulu negara-negara lain sepanjang sejarah kita datang ke Indonesia mau ngapain kalau bukan mau ngambil atau mau beli ya istilahnya gitu ya, rempah kita, mau rasain gimana nikmatnya kekayaan rempah kita. Lalu juga pesan utamanya adalah rempah itu anugerah alam Indonesia, beda rempah satu Indonesia. Wah, Masya Allah tuh, beda rempah satu Indonesia. Kita akan bedah nantinya ya. Lalu mengangkat kembali topik jalur rempah menjadi unsur pemersatu Indonesia. Salah satu kegiatannya adalah hari ini. Banyak sekali ya dalam bumi rempah ini yang menjadi subpilarnya atau pilarnya ada seni budaya, kuliner, ramuan Nusantara, historia, wastra dan kriya. Tuh, rempah juga ada di baju, di kain-kain dan juga kegiatan-kegiatan kriya yang lainnya.
Dan kegiatan ini dilaksanakan tuh ada 13 titik di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Garis besarnya seperti itu ya, Abang Po, Cangcingnya, Babe semuanya. Tapi sebelum kita kenalan sama para ini Laskar Rempah ini, Bang ya, mending ngomongin dulu deh kaitan mengenai kekayaan dari rempah kita atau jalur rempah secara garis besar nih, biar Abang Po-nya mungkin yang baru gabung nyambung dulu. Ngomong dikit dulu. Sedikit aja sebelum kita sambil nunggu Pak Dirjen mungkin nanti ada join sama kita. Sedikit dulu sebelum kita ke Laskar Rempah. Gimana? Dikit aja. Nah, makasih ya Bang Yahya ya. Bercanda. Silakan Bang. Dikit aja ya, 2 menit. Ayo. Kedengeran nggak suara Bang Yahya? Nggak kedengeran? Oke, sambil nunggu Bang Yahya mungkin disiapin kendala teknis sedikit. Kita nanya langsung aja deh sama ini tadi saya sudah singgung-singgung nih, udah gabung belum ya sama kita ya? Yuk dengerin mimpi besar beliau. Kalau ada salah jangan diungkit. Cakep. Kalau ada rezeki bolehlah dibagi. Cakep. Yang mau buat semua konsep Indonesia bangkit kalau bukan kita siapa lagi? Cakep. Kan bener ya? Benar. Jadi kalau nggak ada, ayo boleh silakan Bang. Silakan Bang. Emang begitu Bang Yahya urusannya. Biarin aja nggak apa-apa, yang penting jalan acaranya. Nah jadi gitu, ini salah satu beliau yang akan bicara saat ini nantinya nih, beliau salah satu yang nggak bisa nih, pandemi nggak akan ngeluruhin kita semua nih. Seni dan budaya harus tetap bangkit nih. Untuk itu lanjutin aja deh, saya mengundang untuk berbicara sedikit nih ya, yaitu adalah kurator jalur rempah. Assalamualaikum Mas Rama Suprapto. Mas Ram. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Rama? Sehat, alhamdulillah. Lanjutin yuk. Tadi yang kita lagi omongin sekarang, silakan Mas Rama dengan sedikit prakata, motivasi dan apa nih yang sedang dilakukan saat ini. Ya, terima kasih. Kalau nggak masuk Mbak ya, ini ada beberapa kawan-kawan dari New York. Ya, ini ada yang oke, ada yang bocor. Terima kasih waktunya Amira dan Laskar Rempah yang saya cintai dan Bang Yahya yang ada di situ. Suatu kehormatan saya bisa berbicara di sini karena memang saya di sini ditugaskan menjalankan sebuah kuratorial tentang jalur rempah ini. Judul daripada acara ini adalah Bumi Rempah Nusantara untuk Dunia. Kapan lagi bangsa ini bisa berbicara dengan dunia melalui sebuah program jalur rempah. Di sini saya mewakili kurator, kita bersama-sama bercita-cita membuat sebuah program yang tadinya awalnya sebuah luring sama daring, ya, diawali oleh perjalanan kapal tadinya, terus itu luring daring, sekarang totally daring. Tapi intinya kita jangan patah semangat, karena sebenarnya justru dengan keadaan COVID sekarang, kita bisa merambah ke seluruh dunia lewat sistem digital. Saya terus terang aja di sini tidak akan berpanjang-panjang berbicara karena sebenarnya ada amanah dari Pak Dirjen di awal sewaktu saya di Banda Neira. Pertama kali kita menginjakkan kaki di Banda Neira, program jalur rempah mulai ditata, dilihat dan diayomi. Dari situ Pak Dirjen sambil berkata, dia bilang ini program unik. Karena sebenarnya yang bekerja lebih banyak adalah komunitas, bukan kita. Tapi kita harus membukakan mata, membukakan ruang kepada komunitas untuk mereka bisa menjadi tuan rumahnya di tempatnya sendiri. Jadi disinilah saya akan melihat gimana perkembangan dari jalur rempah atau Laskar Rempah anak-anak ini membuat sebuah agent of change, perubahan-perubahan dalam hidupnya yang juga merubah keberadaan dari daerah-daerahnya supaya lebih maju lewat nafas rempah. Jadi inilah sebuah perjalanan yang luar biasa, diinisiasi pertama kali mungkin dengan adanya program kita ini yang dari Jakarta, karena Jakarta akan menjadi simpul awal juga sebagai sebuah pembukaan. Kemarin ini kita syuting Syah Bandar yang akan menjadi pembuka untuk acara jalur rempah yang akan ada di kanal Budaya Indonesia. Jadi saya rasa itu dari saya. Saya buka ke Amira, silahkan, karena percakapan hari ini
menarik sekali dan saya pengen dengar lebih banyak dari anak-anak Laskar Rempah yang ada di studio dan mungkin juga Bang Yahya bisa membantu dalam program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rama, ini yang Laskar Rempah di studio udah ketemu sama Mas Rama ya? Udah. Kayaknya nggak dengerin anak ngomongnya ya? Ya. Iya, kayak kasih motivasi gitu. Beruntunglah para Laskar Rempah ini nih. Insya Allah juga apa yang jadi tujuannya tercapai nantinya ya pasti. Udah nyala belum Bang Yahya? Ya, tapi ngetes dulu. Udah kedengeran ya suara Bang Yahya ya, yang ada di bergabung secara virtual sudah aman. Oke, saya kenalan dulu nih. Tadi kan sudah bilang ini para Laskar Rempah Provinsi DKI Jakarta. Kalau secara personal masing-masing, ini sebelah kanan paling pojok, ini ada Bang M. Resyad Gifari. Panggilannya Bang Resyad. Bang Resyad. Apa kabar Bang? Baik. Masya Allah, abang banget auranya nih, abang banget nih abang. Nah, nyalain apaan? Bang Noni. Terus di sebelah kita ini ada Bang Denny Alamsyah. Assalamualaikum. Tuh, abang banget nih, abang banget lagi-lagi ya. Dan di sebelah sini ada Bang Atawah Zalfa. Bang Atta panggilannya? Bang Atta. Apa kabar Bang Atta? Nah, ada Non sendiri nih. Iya. Apa kabar Non? Non Denayu happy. Iya, panggil Dena aja. Panggilnya dipikir happy, Gitu biar juga bahagia boleh. terus. Ya, oke. Nah, sebelum kita nanti ngobrolin lebih lanjut soal Laskar Rempah ini, tadi sudah mendengarkan juga dari Mas Ram yang berbicara ya, Mas Rama mengenai bagaimanakah mimpi awal dari keberlangsungan nantinya menjadi teman-teman ini sosok-sosok yang memperjuangkan mengenai indahnya bumi rempah Indonesia. Kita sudah bergabung juga bersama dengan kami yang ada di sini dan kami mohon berkenan memberikan arahan, motivasi dan juga membuka acara ini. Ada Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang terhormat Bapak Hilmar Farid. Assalamualaikum Pak Hilmar. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa Pak Hilmar. Terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami. Mohon berkenan dengan arahan dan motivasinya Pak. Baik, terima kasih semuanya, abang-abang dan empok-empok nih. Dan ada encing saya ini, ternyata Cing Yahya. Ini beneran senior saya nih. Jadi pertama terima kasih undangannya, sudah diberi kesempatan juga untuk ketemu langsung dengan teman-teman Laskar Rempah yang dari DKI. Saya baru dapat biodata ringkasnya. Ini ternyata prestasinya udah pada luar biasa gitu ya. Dan memang karena apa? Karena tugas kita juga luar biasa. Jadi memang perlu orang-orang yang luar biasa gitu ya. Nah, sering saya ditanya, apaan sih sebenarnya jalur rempah itu? Nah, kalau mau jawab gampangnya itu menyambung kembali ya, tali persaudaraan dalam sejarah yang sempat terputus. Ya, ringkasnya begitu. Ya, jadi kalau misalnya ditanya, saya nggak tahu deh teman-teman yang sekarang Laskar Rempah ini udah pernah keliling kemana aja di Indonesia nih. Ya, apakah udah pernah ke NTT, apakah udah pernah ke Banda barangkali, ya, atau di Kalimantan, atau tahu nggak Pangkep itu ada di mana gitu ya. Nah ini semua sebetulnya tempat-tempat yang dulunya terhubung satu sama lain. Ya, cuma semakin modern, udah punya gadget macam-macam, kok malah semakin renggang gitu ya. Jadi konektivitas fisiknya ada, infrastrukturnya, konektivitas batinnya belum. Nah, jadi kalau mau ditanya jalur rempah, tugasnya Laskar Rempah apa? Menyambungkan konektivitas batin. Nah, itu dah. Ya, dengan cara apa? Dengan segala macam cara. Saya kira teman-teman orang-orang kreatif, para intelektual yang tentunya bisa mencari jalan ya untuk menyambungkan kembali tali persaudaraan di seluruh Indonesia ini. Sudah jalur rempah ini memang kalau dari segi pemerintah betul tadi Mas Rama udah bilang gitu. Pemerintahnya menyediakan landasannya aja, ya mengisi landasannya adalah teman-teman gitu. Jadi sangat bergantung pada komitmen teman-teman semua yang ada di sini untuk menggerakkan jalur rempah ini. Saya juga nggak mau berpanjang-panjang. Ini forumnya teman-teman untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan, ya, apa yang menjadi pertanyaan barangkali, ya. Saya juga dan semua yang udah, ya. Dan ini teman-teman semua pokoknya gotong royong ya, kita bareng-bareng kita mengatasi kesulitan bersama sekarang ini,
tahun depan insya Allah seluruh kekuatan kita udah bangkit lagi, benar-benar kita bisa menjalankan misi kita dengan sepenuh-penuhnya. Amin. Ya, tetap semangat semuanya, ya. Dan saya doakan semua tetap sehat agar bisa menjalankan. Kemarin ini sampai ke studio akan mimpi besar nantinya para Laskar Rempah organisasi. Kalau bisa mewujudkan mimpi ya teman-teman. Insya Allah. Gitu. Jadi disupport terus ya. membentuk Luar persaudaraan biasa. bersama. Itu misinya. Mantap. Amin. Amin, insya Allah. Amin. Terima kasih banyak Pak Sama-sama. Hilmar. Luar biasa sekali mimpinya. Dan insya Allah kalau memang nanti sudah kondisi lebih baik, berlayar nanti ya. Berlayar. Siapa perlu moderator sama co-host? Naik Oh kapal. iya, pasti. Catat yang penting masuk rekaman dulu Bang. Oke, kita akan bicara lebih lanjut ya, menindaklanjuti bahasa dan semangat nih dari Pak Dirjen dalam hal ini. Beliau juga akan mendengarkan insya Allah mengenai apa misi-misinya. Kita tanya dulu ke Laskar Rempah dulu kali ya Bang ya. Mantap itu. Abang mau nanya? Oh, oke. Gini emang abang saya nih. Iya, emang. Emang harus ditanya nanti belakangan penutupnya lengkapnya abang nanti yang ngebahas gitu. Terserah Mira ya, udah deh. Coba ceritain sedikit dong, nih siapa nih akan bicara Laskar Rempah ini gimana asal mulanya dan siapakah kalian walaupun saya tahu ya, siapa tahu ada yang belum tahu gitu ya. Dan bagaimana nih mimpi atau kegiatan dari Laskar Rempah ini? Siapa yang mau jawab? Jangan tunjuk-tunjukkan, makan waktu. Ayo. Saya boleh Boleh, San, jelasin. silakan. Jadi sebenarnya Laskar Rempah ini kan kita ini sebenarnya anak muda yang diharapkan bisa merevitalisasi jalur rempah yang dulu ibarat kata titik-titik rempah ini kan sebenarnya yang secara tidak langsung menyatukan kita sebagai satu bangsa. Dengeran ya? Kedengeran ya? Oke. Oke. Secara tidak langsung menyatukan kita sebagai satu bangsa di mana titik-titik rempah itu satu terjalin perdagangan, terus yang kedua di situ juga terjalin jadi satu bahasa Melayu yang sekarang kita panggil sebagai bahasa Indonesia, ini bahasa persatuan kita. Terus tujuannya itu adalah kita pengen menghidupkan kembali masa lalu yang sempat kata Pak Dirjen tadi sempat terputus gitu. Mimpinya luar biasa ya Bang ya. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin Non yang perempuan ya. Ada yang mau nyamain silakan Non. Kalau ya jalur rempah itu sendiri juga menjadi wadah diplomasi buat generasi muda supaya tahu sejarah kebelakangnya itu seperti apa gitu. Ya, sejarah dari jalur rempah itu sendiri. Oke, adalah Laskar Rempah ini hadir dalam hal ini. Jadi nggak cuma kita yang tua aja Bang ya, merasa tua jadinya yang ngerti gitu. Ada generasi penerusnya gitu ya Bang ya. Abang nyambutnya semangat nggak kayak begini? Nah, yang ini boleh silakan. Ditunjuk tuh Bang Yahya. Ayo jawab. Agak ke dalam. Nah, kalau dari saya sendiri jalur rempah merupakan sebuah wadah anak muda kumpulan. Jadi tujuannya itu nggak hanya tentang rempah-rempah ini sebagai bahan dasar masakan, tapi juga kemudian masuk kepada abad kelima ketika kerajaan Tarumanegara itu ketika selesai pembangunan jalur air Candrabaga itu, kemudian sang raja menciptakan tukar-tukar. Bermasalah enggak sekarang? Bermasalah. Iya. Ya. Aman ya. Nah, sip. Bagus. Memang sejak abad kelima itu, ketika selesai si Tarumanegara itu membelah kawasan, saluran air, kali Candrabaga, maka dia sudah memerintahkan kepada hulunnya, rakyatnya, siapa yang menanam dari kalian rempah. Kita tidak tahu jenis rempah karena tidak disebutkan apa itu jenis rempahnya. Rempah, maka kalau cara sekarang tuh ada sumbangan-sumbangan gitu ya. Jadi didukung oleh entah itu BLT kalau cara sekarang ya. Kita ngomongin cara sekarang apa. Maka raja itu sudah memberikan bantuan-bantuan perbaikan kampung, kemudian jenis-jenis tanaman yang diperintahkan dan juga yang jelas rempah saat itu. Dan rempah kita memang menjadi perebutan. Terbukti ketika abad ke-13-14 gitu, kerajaan Sunda, terutama abad ke-15, itu Portugis melotot. Lihat kawasan kita.
Karena ternyata di situ lada dan juga rempah-rempah lainnya yang memang selama ini dia cari-cari. Maka dia melakukan MOU kalau bicara sekarang. MOU-nya itu dengan kerajaan Sunda Pejajaran. Dan hasil MOU itu ditabalkan, ditulis di dalam batu yang kemudian disebut padrong. Maka bagi orang Betawi, rempah itu sudah menjadi darah dia karena makanan. Makanan, rempah. Itu kalau kita makan makanan, itu semua ada rempah. Betul. Kemudian ritus-ritus yang memanfaatkan banyak media, terutama media kesenian dan terutama kesenian ondel-ondel, itu jelas di dalamnya banyak unsur rempah. Betul sekali. Udah ngerasain kan? Udah. Gimana enaknya soto Betawi? Enak. Rempah semua isinya. Gimana bir peletok? Mantap. Jadi pada upacara-upacara itu, ritus-ritus itu, seluruh kekayaan rempah yang ada pada kita keluar. Dan juga ternyata di kemudian hari jelas betul bahwa rempah itu memang unsur utama dari yang tadi Bapak my best friend tuh bilang, Pak Dirjen bilang, menyambung kembali persaudaraan. Bisa ya. Karena ternyata memang dalam buku yang ditulis oleh Lentis gambarkan bahwa kalau kita berangkat dari Jakarta jalur rempah ini, maka memang betul kita mesti berangkat dari titik Jakarta, karena menurut Lentis dalam bukunya Ethnic Profile of Jakarta itu Tuhan menciptakan Indonesia di tanah Jakarta, kata buku itu. Tapi saya setuju nih ngomongin soal jalur rempah. Agak merinding pas langsung mengerti bahwa dari akar rempah ini nantinya menjalin kembali yang mungkin kesatuan Indonesia melalui rempah. Iya, sebetulnya kita tidak pernah terputus ya. Nusantara dari dulu sampai sekarang tidak pernah terputus, Non Amira. Itu sudah dibuktikan. Dan ini sekarang sebetulnya penyegaran kembali. Kita harus terus-menerus tidak berhenti menyegarkan persaudaraan kita, ingatan kita, memori kita bahwa sejak zaman dahulu kala sampai sekarang kita adalah Wan apa sih Wan? Satu. Satu ya? Dan sahabat-sahabat yang ada di ruang jamaah virtualia ini, bahwa di Betawi itu sudah dikenal dengan kopi jahe. Dan peristiwa yang menggunakan si kopi jahe itu, bagaimana saya ingin pergi besan ke rumah Amira, maka tuan rumah berkewajiban menyuguhkan kopi jahe. Karena kopi jahe itu sesuatu yang hangat dan menyehatkan. Ya, karena itu jelas di situ ada unsur daripada rempah-rempah. Dijelas ya dalam tradisi kita dan dalam ritus-ritus kita itu jelas kita menggunakan itu. Baik, kedengeran suaranya? Ya. Coba mic yang itu. Kedengeran? Suara saya? Oke, yang penting pokoknya yang lagi nggak di studio ngedengerin karena penting banget nih ilmunya ya Bang. Betul. Baik, ngomongin kopi udah gitu ya. Tadi Abang singgung sedikit yang saya pikir iya juga ya. Yang namanya ondel-ondel sebagai hasanah salah satu bentuk ya dari kebudayaan Betawi, bukan hanya sekedar tools saja atau alat dalam kebudayaan kita. Tapi secara histori juga ternyata ada kaitan dengan rempah ya Bang. Ya, jelas. Pelabuhan Kalapa itu jelas bahwa menggambarkan dari sosok si ondel-ondel itu. Karena di dalam tubuh ondel-ondel pertama-tama itu ada aksesoris yang namanya kembang kelapa. Dan pada cerita kembang kelapa itu adalah bagaimana kemudian dia memberikan ruang-ruang terbuka kepada siapapun yang ada di situ dan selamat datang. Nah, kira-kira gitu. Dan kemudian sesudah itu ondel-ondel juga dimanfaatkan untuk berbagai ritus. Ritus sedekah bumi, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dalam upacara baritan misalnya,
itu memberikan gambaran bahwa makhluk ini, kan makhluk dalam tanda petik ya, karena memang dia diberikan muatan yang namanya makhluk itu dengan bentuk boneka yang besar, yang ukuran 2,5 sampai 3 meter itu, yang sepasang itu, yang muka laki-laki merah dengan mata melotot, dengan kumis baplang, dengan jenggot yang hitam legam, dengan caling, orang Betawi bilang caling. Caling itu taring. Dan perempuannya mukanya lembut putih, ada sujen. Sujen itu kalau kita perhatiin Nona Amira itu lesung pipit. Lesung. Ada yang perempuan None kurang perhatian. Lahir emang di sini emang cocok udah Bang. Iya, jadi lesung pipit. Nah, itu dia dua. Sambang siang malam, laki perempuan, kita manusia yang maha kuasa, dan dia ada bentuk equilibrium, keseimbangan. Jadi dengan ondel-ondel memaknai hidup kita nih harus seimbang. Kita kagak boleh galakin alam kita kagak boleh galakin saudara kita kagak boleh galakin saudara-saudara kita yang yang gaib. Apakah itu setan, apakah itu jin, apakah itu siluman, karena ternyata siluman di dalam perspektif masyarakat tradisional memberikan perlindungan kepada tempat-tempat tertentu. Jadi sosok itu adalah sosok komplit. Kalau orang sekarang misalnya ingin melakukan nilep tau nggak nilep? Nilep mentit ngambil mocel, kope itu mocel, nilep segala macam itu malu, karena ondel-ondel itu kan dalam bahasa Belandanya popen om gestin teperiakan, boneka yang mengusir roh jahat. Betul. Jadi orang-orang yang jahat itu malu kalau dia ingin melakukan pekerjaan nilep, mocel, ngeboes, ngambil korupsi dan segala macam. Makna dari ondel-ondel itu seperti itu. Rempah ini kayaknya nggak nyantol di makanan doang ya Bang. Sepanjang sejarah sebagai obat. Nih, kain saya wastra batik ya. Betawi. Itu batik Betawi salah satu dengan warna alam. Warna alam itu unsur-unsur yang diambil dari alam. Ya ada bekas masakan dari pala, bekas masakan kulit-kulit buah, bekas masakan jahe, bekas masakan macam-macam ada. Iya, semua ada. Aduh, Masya Allah. Di ini ada, di batu cincin ada, di kopiah ada, di kasut sepatu ada. Sampai di make up yang buat none pakai juga ada. Tuh kan, semua ada. Nona Amira. Udah mukanya putih semua kan ondel-ondel. Aku tidak ingin melihat. Abang. Ya udah, ini sedikit Bang Yahya tadi udah ngomongin garis besarnya nih. Enggak salah, benar. Muka saya emang kalau nggak pakai make up begitu aja datar. Ngomong begitu diketawain sama anak-anak jalur rempah ini. Lucu. Abang lucu. Sekarang kamu apa lagi? Iya, tapi Masya Allah Bang Yahya cerita garis besarnya. Nah, karena memang kita ngebahas itu dari sejarah zaman dulunya tuh kayak apa sampai singgah khususnya di tanah Betawi kita. Nah, ada juga nih Bang, empok kita yang cantik yang kalau di kameranya dinyalain udah langsung lighting saya kagak ada deh macem-macemnya. Ada orang yang begitu. Ada. Abang lihat aja sendiri. Abang suka begitu. Di kamera yang muji-muji saya. Di belakang aja kagak pernah. Lelaki. Coba ada empok kita. Assalamualaikum Pak Maudi Kusnayadi Pak Mod. Assalamualaikum Mir. Apa kabar Pak Mod? Alhamdulillah Bang Yahya, apa kabar? Ya, my darling, my darling. Emang begitu. Masya Allah, Pak tadi udah dengerin tuh Pak ya dari awal teman-teman Laskar Rempah ngomong, Bang Yahya juga sempat nyambungin. Nah ini Mpok pelengkapnya nih sebagai seniman, lalu juga pemerhati budaya yang kita semua tahu, saya nggak perlu bacain ya, beliau udah ngapain aja khususnya memperjuangkan agar seni budaya khususnya budaya Betawi itu terus bisa berkembang khususnya kepada generasi muda. Pok, boleh dong Pok nambahin Pok, ini apa nih? Mimpi Mpok atau mungkin bagaimana kondisi saat ini khususnya seni budaya di tengah-tengah pandemi nih Pok?
Baik, terima kasih dulu atas kesempatannya dari Jalur Rempah. Boleh bergabung di sini, senang banget bisa ketemu sama abang-abang dari Lembaga Kebudayaan Betawi nih, udah kangen banget, lama gak ketemuan nih, soalnya kita ada Bang Beki, Bang Atin, Bang Imbong, semuanya, terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan selamat ya buat adik-adik, teman-teman aja deh, teman-teman Laskar Rempah. Kalau nggak salah dari Jakarta menamakan dirinya Batavia Squad, benar? Ya, sama ada Laskar Rempah dari yang daerah-daerah lain. Senang banget bisa ikutan ngobrol di sini. Kenapa? Soalnya itu mengingatkan ketika saya di tahun 1993, ya kira-kira 2 bulan yang lalu lah ya, jadi None Jakarta. Jadi None Jakarta tahun 1993. Masuk tanpa tahu apa-apa sebagai anak kecil lulus SMA, belajar tentang budaya Betawi, mengetahui tentang simbol-simbol, dan ternyata jatuh cinta beneran dari hati kepada kebudayaan Betawi dan kemudian menjadi kebudayaan Indonesia seluruhnya. Namun memang karena situasi dan kesempatannya lebih kepada DKI Jakarta, jadi saya rasanya lebih mudah untuk mengembangkan kebudayaan Betawi seperti yang saya bisa. Nah, mungkin para laskar remaja rempah yang lain mungkin belum tahu, mungkin cuma tahunya saya bawa rantang gitu, nungguin oplet gitu ya. Tapi di lain itu semua, perjalanan ketika menjadi None Jakarta membuka wawasan saya betapa budaya kita ini luar biasa kayanya dan memberikan hal yang sangat membanggakan. Karena saya cinta sama Betawi, gimana sih kalau kita cinta sama pacar, ya cinta sama suami, sama keluarga, jadi rasanya tuh ingin memberikan energi yang terbaik gitu untuk kebudayaan kita. Saya berusaha menuangkan kecintaan saya dalam bentuk berusaha mengembangkan kebudayaan Betawi sejauh yang saya tahu, dibantu oleh teman-teman Abang None Jakarta lainnya, dan tentu saja konsultan-konsultan tersayang dari Teater Apnon, ada Bang Atin, ada Babe Uci, pelatih silat Putra Betawi Jakarta yang sekarang usianya sudah 95 apa kalau nggak salah, kemarin baru ulang tahun. Nah, jadi akhirnya saya berusaha sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Tidak mudah memang di awal untuk berusaha mengembangkan budaya Betawi ini dikenalkan kepada generasi muda. Mungkin sama seperti teman-teman Laskar Rempah sekarang mau mengenalkan kopi rempah gitu ya kepada teman-teman milenial lainnya yang kayaknya apa sih gitu ya. Sama waktu itu juga perjuangannya seperti itu. Saya mesti kontak telepon satu persatu para abang none yang mau bergabung dalam Teater Apnon ini, mengembangkan dari seni lenong ke dalam sebuah sandiwara Betawi, menjadi sandiwara Betawi musikal, dan kemudian akhirnya menjadi konser teatrikal musikal yang mengangkat tokoh Betawi tersayang kita, almarhum Babe Benyamin Sueb. Amira juga sudah tahu waktu itu tahun 2017 kami bersama Benz Radio juga dibantu membuat autobiografi almarhum dari sejak dia lahir sampai beliau meninggalkan kita, dengan menggunakan semua lagu-lagu ciptaannya dia, di aransemen, di orkestrasi, dibawakan, ditarikan oleh para abang none Jakarta. Kalau bicara yang lain, kita berusaha mengangkat dan mengenalkan budaya itu bukan cuma dari stereotip aja ya. Yang kita tahu apa sih Betawi? Oh, ondel-ondel. Yang kita tahu apa sih? Oh, kerak telur. Itu aja gitu. Padahal banyak sekali sisi-sisi lain yang sangat menarik, apalagi kalau ada Bang Yahya, ini mumpung ada di sini nih ya, dokumentasi berjalan. Ini ensiklopedia hidup nih, Bang Yahya, ini mesti kita rekam nih, kita apain ini Bang Yahya nih, jangan sampai kemana-mana nih, semua ilmunya kita serap dulu mumpung ada kesempatannya ya. Betul, supaya kita bisa melihat bahwa mengangkat Betawi dari legenda, mengangkat Betawi dari silat, mengangkat Betawi dari fenomena ondel-ondel turun ke jalanan mengamen. Waktu itu kita sudah angkat juga dalam pementasan Teater Abang None tahun 2013 berjudul Sukma Jaya. Gambang Kromong berjudul Sukma Jaya. Sukma adalah hati nurani, Jaya adalah kemenangan. Jadi judulnya Kemenangan Hati Nurani. Wih, Masya Allah. Iya.
Tapi memang perjalanan kita dalam mengembangkan kebudayaan dan seni ini nggak bisa sendirian nih buat Batavia Squad dan Laskar Rempah lainnya. Kalian beruntung sudah ada Mas Rama di sini sebagai kurator, disediakan jalinan relationship dengan baik sama LKB untuk bisa ditanyakan sumber-sumbernya. Saya dihadirkan di sini dengan senang hati kalau bisa sharing, mungkin ada dari pengalaman saya yang bisa memberikan inspirasi kepada kalian gitu ya. Selain itu, kita juga pernah ketika saya menjadi juri pemilihan Abang None Jakarta sekitar tahun 2012-an kalau nggak salah, saya meminta pada pemenang para Abang None itu membuat program yang bisa mereka lakukan, mereka laksanakan untuk mengembangkan kebudayaan Betawi ini gitu. Banyak macam-macam tuh programnya. Mereka bikin pelatihan, datang ke sekolah-sekolah gitu. Jadi yang Abang None Jakarta Selatan masuk ke sekolah Jakarta Selatan, yang Abang None Jakarta Utara masuk ke sekolah Jakarta Utara gitu. Terus mereka berencana untuk mengenalkan satu sisi, misalnya mengajar tarian aja, mengajarkan misalnya lenong aja gitu. Walaupun belum bisa terlaksana, karena memang seperti yang saya katakan, kita nggak bisa sendirian, harus ada yang mendukung nih, ada instansi-instansi lain mendukung supaya program yang kita impikan, yang kita impikan itu dapat terwujud bersama-sama gitu. Nah, ini juga bisa diadaptasi dari ketika saya menjadi host untuk program Dewan Kesenian Jakarta. Kita datang ke sekolah-sekolah, waktu itu SMA, saya sempat membawa kesenian Tanjidor sama Bang Atin ya, kalau nggak salah kita pernah. Iya, sama Bang Atin. Kita datang nih, rombongan Tanjidor ke sekolah, terus pada saat kita datang, sekolahnya itu diliburkan, semua anak-anak kelas tuh harus berkumpul di aula dan nonton si Tanjidor ini gitu. Terus mereka ternyata antusias gitu loh. Itu kenapa begitu? Kenapa yang main tua-tua kok nggak ada yang muda gitu? Emang Tanjidor emang kakek-kakek yang waktu kita ya, zaman dulu. Jadi kasihan si aki-aki itu. Terus mereka bertanya gitu, Tanjidor itu kenapa dan sebagainya. Ya bawel lah dengan segala keributan anak-anak SMA. Tapi saya melihat itu adalah antusiasme. Jadi mereka membuat program pelatihan, mendatangkan guru datang ke SMA untuk mengajarkan hal-hal tersebut, dan di akhir semester mereka bisa mementaskan hasil karya mereka. Dan saya senang sekali bisa mengikuti hal itu gitu. Jadi kepikiran saya sih sebenarnya anak-anak muda itu bukan yang nggak peduli ya. Cuman kadang-kadang kalau yang kata pantun Amira di awal acara, nggak kenal maka nggak sayang gitu. Sama kalau saya nggak kecebur jadi None Jakarta, kalau saya nggak baca-baca buku tentang apapun, mungkin saya juga nggak kenal dan secinta ini sama Betawi. Mungkin kalau Laskar Rempah ini tidak terpilih, nggak ketemu sama Mas Rama, nggak diajak ke Banda Neira, bikin video, mungkin juga jadi nggak peduli. Oh oke, I know it's Banda Neira, segitu aja gitu. Tapi ketika kamu datang, kamu turun, kamu ngeliat sejarahnya, diceritain sama Bang Yahya, didongengin sama Bang Yahya, kayaknya itu sebuah satu yang membuka mata ya, jadi lebih paham gitu. Yes. Jadi buat teman-teman Laskar Rempah, think big itu benar. Kita berusaha membuat sesuatu yang besar untuk dunia. Kita mau mengenalkan rempah ini kepada dunia, betul. Tapi jangan dijadikan beban buat kalian. Lakukan aja yang seperti kalian bisa. Senangnya apa? Musik. Kemarin saya dengar katanya Reshad pernah ada referensi tentang musik, kalau nggak salah. Spice Road Ensemble, is it? Ya. Inspirasi bisa dapat dari mana aja. Terus kalau misalnya ada yang jago desain katanya, kamu bisa masukin urusan desain itu untuk membantu si program ini. Jangan menjadi beban. Jangan, aduh, kita harus nih. Kalau gagal gimana? 28 Oktober nih, Sumpah Pemuda. Kalau programnya nggak jadi, gimana nih? Mas Rama nanti marah nih. Gitu. Tenang. Banyak backup di belakang. Apapun yang kamu bisa lakukan. Nggak mudah, iya. Ada tantangannya pasti. Tapi di luar itu semuanya akan menjalani sebuah keseruan, kepuasan, kesenangan, sukses sama-sama, susah sama-sama, menjalani tantangan-tantangan dalam PPKM ini, dalam situasi pandemi ini, kita tetap bisa berkarya, dikasih kesempatan dan disupport,
itu adalah kesempatan yang luar biasa gitu. Ini saya ngomongnya secerewet ini karena saya ngebayangin kalau saya dalam posisi kalian tuh saya udah pengen bikin ini, pengen bikin kumpulin semua laskarnya, dikumpulin kita bikin drama musikan, ngomongin rempah. Udah kayaknya di dalam kepala saya tuh udah. Nggak cerewet kok, tenang aja. Semangat itu namanya kasih semangat. Jadinya ikutan semangat gitu. Ataukah mungkin nantinya ada teater Apnon X Batavia Squad dengan tema jalur rempah Betawi? Mungkin ya kan, Po? Amin. Sebentar saya sholawat dulu ya 1000 kali biar jadi. Amin. Kalau bantu juga sholawatin. Jangan lupa, Po, ajak-ajak juga. Saya senang deh kalau ngebantu. Amira selalu hadir. Pokoknya setiap pementasan teater Apnon, pokoknya Amira ada aja di titik-titik mana muncul pokoknya. Amin. Kadang di pinggir dekat snack, kadang di pinggir dekat kamera, ya Pak ya. Yang penting pokoknya ada gitu di situ. Betul. Jadi sekali lagi buat teman-teman Laskar Rempah gitu ya, saya takutnya terlalu cerewet, terlalu semangat gitu. Tapi please dinotis bahwa kesemangatan saya ini adalah karena saya melihat betapa besar potensi yang bisa kalian lakukan gitu. Apalagi di usia-usia kalian yang 24 nih, 20-an ini adalah usia produktif, punya ide-ide yang luar biasa, dan kita punya orang-orang di belakang kalian yang akan mensupport. Jadi please jangan disia-siakan. Lakukan aja sedikit demi sedikit, it's okay. Tapi yang penting kamu melakukan. Jangan dibicarakan, jangan diawang-awang, tapi dilakukan. Oke? Seperti itu ya. Kalau misalnya aku bisa membantu selain doa dan sholawat, dengan senang hati aku akan membantu. Kalau Empok yang kasih kayaknya langsung bungkus. Empok, saya dengar mau mantun, Empok. Aduh, jangan tembak langsung gitu dong. Empok tadi udah WhatsApp saya, pantunnya saya bacain. Paling enak manggaku ini mateng di pohon bergelantungan. Ada Empok Mot udah di sini, yang cantiknya nggak ketulungan. Aduh. Masya Allah, luar biasa. Mira, saya boleh cantik, tapi yang dibilang cakep berkali-kali Amira. Tiap ngomong cakep, tiap ngomong cakep, gitu. Justru itu Pak, karena nggak ada ngomong cantik, saya mantun mulu biar dibilang cakep. Terima kasih buat Pak Mot jangan semuanya. kemana-mana dulu ya, siapa tahu ada yang mau nanya. Nanti siapa tahu kalau Pak Mot berkenan ngejawab, ya boleh ya Pak Mot? Siap, insya Allah. Saya nggak berani ngomong banyak karena memang di sesi 2 nanti juga ada Kang Asep yang akan membicarakan bagaimana si budaya ini bisa dimonetize atau dalam perjalanan sejarah ini bisa dimonetize. Karena penting sekali juga kita mempunyai motivasi, semangat gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan ini memang betul visi misi idealisme benar. Tapi kalau nggak ada duitnya, atulah puguh we capek, beneran deh. Jadi bagaimana caranya nanti kita akan dengerin Kang Asep seperti apa sih yang kita bisa lakukan untuk memonetize usaha-usaha kita dalam mengembangkan budaya dan terutama jalur rempah ini. Gitu ya. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan kesemangatan saya. Selamat siang semuanya, saya akan menunggu di sini ya, menunggu kalian semua. Terima kasih Pak Mot Kusnaidi. Tuh kan, gimana Bang Yahya? Saya betul-betul terkesima, terbuka seperti terbukanya langit ketujuh. Iya. Begini ya, tadi yang Pomot utarakan itu memang kita sekarang kita pengen seperti Mas Rama kemarin bilang bahwa ondel-ondel itu kita bisa bawa kemanapun, kita bisa kenalkan kepada anak-anak sejak 5 tahun. Nah, itu bagaimana mereka merespon ondel-ondel itu dan bisa mereka mainkan dan seterusnya. Nah, tentu saja kita akan bawa mungkin ke sekolahan gitu ya, itu sesuai dengan apa saya baru mau ngomong. Benar. Gitu. Tadinya ada tanjidor kata Pak Mot. Kita buat ondel-ondel masuk ke sekolahan kerjasama Teater Apnon sama Laskar Rempah. Cakep. Kayak saya yang punya, gitu ya, Pok. Enggak, saya tahu udah ada di benaknya, Pok. Kalau istilahnya Bang Yahya itu ensiklopedia berjalannya Betawi, Pak Mot ini ide-ide untuk kegiatan seni budaya berjalan. Betul. Apa aja ada di situ. Betul. Nah, insya Allah nanti akan berkembang lebih lanjut lagi. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, Bang Pau, Cancinya Babe semuanya. Itu ada teriak-teriak 5 menit lagi. 5 menit kayak judul lagu. Kita mau ada sesi tanya jawab sedikit, tapi sebelumnya mau ada yang diperkenalkan katanya. Saya kembali mau menyambung dengan Mas Rama. Assalamualaikum kembali Mas Rama. Ya, terima kasih. Amira, terima kasih banget. Menyambung tadi, Maudi juga, Kang Yaya juga. Di sini ada kawan saya namanya Mbak Dewi Suharto, Deyang. Please
bisa ikut bicara sebentar aja, karena kita ngomongin tentang pendidikan. Ya. Nah, Deang ini sahabat saya yang pemerhati seni dan juga dari sekolah Cikal. Buat saya, ke depannya itu bukan kita ngomong aja, tapi generasi penerus kita, adik-adik kita di SD, harus mengerti jauh lebih dalam tentang ondel-ondel dan kesenian Betawi, karena mereka tinggal di Jakarta. Jadi saya rasa nanti saya mengajak sebenarnya Laskar Rempah juga untuk ikutan di sini. Karena apa? Dengan kita berbuat sesuatu buat adik-adik kita nih ada regenerasi dan energi baru yang saya rasa mereka bisa nggak cuman menghayati tapi menghargai yang namanya ondel-ondel itu. Baik. Jadi kalau mereka lihat di jalan apa yang mereka akan berikan? Apakah Baik. sebuah aspirasi, inspirasi gitu ya? Iya. Mbak Diang ada di sini, Mbak Diang sebentar aja. Ya, Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rama. Ya, oke. Ya, Diang silakan sebentar ya, silakan. Ya, terima kasih teman-teman semua. Dari tadi saya mendengarkan dan saya setuju sekali seperti yang dikatakan Rama, dikatakan pembawa acara juga Pak Modi tadi gitu, bahwa kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Dan ide membawa itu ke sekolah juga untuk memperkenalkan anak-anak sangat bagus. Di sekolah kami di Cikal, ada 10 sekolah, kami punya pop-up museum juga, biasa memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan Indonesia. Mulai dari cara yang sederhana ya, saya juga setuju tadi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu. Mulai dari yang sederhana, bercerita tentang ondel-ondel, membuat prakarya ringan tentang itu, mungkin kemudian membuat buku, tapi bersama anak-anak. Jadi idenya adalah dari anak-anak. Dan tentunya juga bisa kolaborasi ya dengan jaringan-jaringan komunitas. Kami ada komunitas semua murid, semua guru juga yang mungkin bisa berkolaborasi untuk memperkenalkan ini kepada guru-guru, juga untuk membawa kepada anak-anak menjadi suatu front loading activity di awal memperkenalkan, sehingga mereka juga tidak melihat ondel-ondel ini kayak sekarang suatu yang menakutkan. Mungkin juga bisa dibuat dalam bentuk yang lebih manis, lebih bersahabat kepada anak-anak, dari mulai prakarya, kemudian ada pop-up book, oh bisa jadi besar, oh sesuatu yang menarik. Sangat menarik sekali dan insya Allah mau mendukung juga Rama kalau memang ada roadshow ke sekolah-sekolah, kami ada komunitas guru. Yang penanya nanti akan mendapatkan OVO sebesar 100.000 rupiah, Bang. Abang mau nanya, iya saya juga mau sebenarnya. Tapi buat yang di virtual mau Laskar Rempah, saya juga mau. Tapi kebetulan kita di sini, jadi kita yang bawain acara. Ya, sambil menunggu yang mau nanya, Amira, saya khusus pengen ucapin terima kasih kepada Laskar BPNB Jawa Barat. Betul. Yang dikomandanin oleh Pak Jumhari dan kawan-kawan. Juga tentu saja hadir juga thank di sini. you very much Bang Pai, kita bilangnya Bang Pai ya. Bang Pai. Pak Dirjen kita. Thank you. Semoga kerjasama kita akan terus sampai tiada batas. Amin. Itu jadi amin pakai thank you segala, tinggal bilang makasih aja. Pakai thank you. Gemes banget. Jenggot ini Mas Rama ya, jenggot ini memang menunggu pandemi sampai dia panjang putih sendiri. Kenapa bisa begitu nunggu pandemi? Karena kita nggak kemana-mana gitu, panjang tuh jenggot. Sampai jenggot putih begini. Apa hubungannya ngomong thank you? Nggak ada hubungannya ngomong thank you. Aduh, bisa aja emang nih. Oke, kita akan sambil menunggu. Masih ada yang bertanya mungkin? Belum ada ya? Oke, gimana nih sekarang nih adik-adik kita adik-adik usianya 20-an kan? Iya, 20-an. Seumuran sama adik saya. Kepada mereka tentunya cucu-cucuku. Wah, iya betul. Bisa hidup dengan layak di kemudian hari. Amin. Mantap. Siap nggak nantinya untuk bisa memperkenalkan ondel-ondel ya, kaitannya di sini teman-teman Laskar Rempah bekerja sama juga nantinya ya, sama didukung oleh kementerian juga untuk bisa seperti niat baiknya yang diinginkan Mas Rama nih, datang ke sekolah-sekolah nanti. Siap ya? Siap. Iya. Tahu kan ondel-ondel? Tahu. Pikir nggak tahu ondel-ondel. Ada berapa? 2. Banyak, kalau yang bikin banyak mah. Di sini ada sanggar-sanggar juga yang terlibat nih. Di sini ada sanggar 3 saudara juga, ada sanggar-sanggar lainnya. Terima kasih yang sudah bergabung, bisa kerjasama. Ya Allah Bang, ini kayaknya idenya bakal muncul banyak banget tuh. Iya, ada mungkin yang masih bertanya, silakan saja. Kalau memang ada, siapa yang mau OVO 100.000? Ayo silakan langsung mau nanya. Mpok Mot masih di sini, Bang Yahya masih di sini ya Bang Yahya ya. Ngomongin soal rempah ya, dia kembali ke bumi rempah atau jalur rempah Indonesia khususnya Jakarta, Betawi.
Kita udah kemarin-kemarin sempat ngobrol sama Bang Yahya mengenai ternyata makanan, minuman, wastra, kriya, semuanya di sini fondasi dasarnya itu rempah ya Bang? Rempah, begitulah memang. Dan ya karena rempah itu semua rasa, rasa macam-macam rasa ya, macam-macam rasa itu karena ada rempah itu. Jadi rempah itu adalah rasa, adalah kita, adalah Nusantara, adalah saudara. Ada saudara. Jadi kira-kira begitu. Nah, jadi dari Betawi menuju Nusantara dengan seluruh saudara yang ada bersama rempah. Masya Allah. Iya begitu, emang paling bener deh. Apalagi makanan-makanan pakai rempah di Betawi enak-enak banget. Apa itu kemarin sayur kita bilang apa Bang? Rasanya tuh sayuran apa tuh yang kita ngomong? Yang ada rempahnya. Segala macam habis tuh. Semua sayur itu ada rempahnya. Kalau kita siang-siang begini, Mas Rama ya, Budian, kita makan sama pecak gurame. Itu pakai ngomong pecak gurame. Lapar Bang. Apa tuh yang panas-panas? Iya, jahe. Jahe. Berasa banget tuh. Keringetan. Nah, ini adalah luar biasa 34 provinsi masing-masing punya keunggulan masakan yang dasarnya rempahnya sama punya Indonesia. Nasi uduk. Apakah nggak pakai kapulaga? Nah, apakah nggak pakai cengkeh? Semua ada. Apakah nggak pakai kayu manis? Iya. Apakah nggak pakai serai? Semua ada. Ide-ide dari teman-teman Laskar Rempah nantinya juga nih kopi. Jadi nggak cuma kopi kekinian pakai gula aren, ada kopi pakai kapulaga. Itu di Arab ada tuh di Arab. Dan juga macam-macam pokoknya semuanya ada, bisa kita jadiin ide dan untuk memperkenalkan kepada dunia. Ini ada yang nanya satu, izin bertanya. Nah, perihal ondel-ondel saya ini dari siapa nih? Dari Andi Dita Lestari. Silakan ya. Ini pertanyaannya, izin bertanya perihal ondel-ondel. Sejak dulu saya sering itu tidak berubah. Ondel-ondel fungsi dan perannya tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Itu yang penting ya. Dan tugasnya Laskar Rempah saya kasih tahu banyak intinya ya. Apalagi misalnya ya di Betawi itu kan ada 13 sungai besar. Dan salah satu sungai yang sangat berperan dari zaman dulu untuk bawa dari hulu ke hilir itu yang namanya Lada segala macam itu ada Ciliwung. Ada. Kebetulan nih ada pertanyaannya juga di sini. Ini pertanyaan terakhir juga ya untuk sesi ini sebelum kita masuk ke sesi yang kedua. Peran Ciliwung sebagai jalur rempah Jakarta itu bagaimana? Ini Bang Yahya yang jawab nih. Akses transportasi itu kan dulu memang adalah kali orang sini bilang itu sungai. Dan ketika terjadi masa kolonial barulah pemerintah kolonial membangun jalur-jalur lain, jalan darat, jalan kereta api, kemudian pangkalan-pangkalan pelabuhan-pelabuhan dibangun. Tapi dari Udik sampai Ilir masa lalu itu fungsi utama ada pada kali. Terutama kali Ciliwung, kali Cisadane, kali Citarum, kemudian kali kali Bekasi, kali banyak tuh pokoknya jalur Jakarta. Kali pokoknya itu dimanfaatkan semua dari zaman dulu untuk mengangkut hasil panen masyarakat untuk dijual dibawa ke hilir. Baik. Jadi siap. peran Ciliwung sangat penting dari dulu, bahkan sekarang akan ada revitalisasi Ciliwung sehingga Ciliwung itu bisa dimanfaatkan untuk kegembiraan dan keriangan masyarakat Jakarta. Tuh, Ini Pak Mot masih di sini juga nih Pak Mot nih. Pak Mot? Hadir, Mir. Iya, Pak Mot nih saya mau tutup sesi pertama. Pak Mot mungkin terakhir bisa, tadi ada pertanyaan mengenai peran Ciliwung, lalu juga ondel-ondel. Ternyata konsentrasi orang-orang terhadap ondel-ondel gede banget nih Pak ya. Insya Allah nantinya ke depannya banyak juga kerjasama juga ya Pak ya. Boleh sedikit sebagai penutup mungkin Pak. Amin. Ya kalau memang semua juga tadi sudah dijelaskan sama Mas Rama, ada dukungan dari Mbak Dewi Soeharto juga untuk bisa mengenalkan kembali ondel-ondel ke sekolah-sekolah, mungkin ini juga bisa dijajaki, teman-teman dari Laskar Rempah juga mungkin bisa turun ke lapangan. Hal-hal yang lain saya masih menunggu ide-ide dari Laskar Rempah sih, seperti apa yang ingin dilakukan. Jadi kalau mereka sudah tahu bayangannya seperti apa, jadi kita bisa bantu dari bagian mana yang kira-kira perlu dibantu gitu. Dan sebenarnya juga saya pengen dengar sih dari Laskar Rempah lainnya yang dari luar Jakarta, apakah mereka juga punya ide-ide tertentu yang bisa mereka kembangkan di daerah-daerah mereka masing-masing, karena saya sangat senang sekali kalau bisa bertukar
info atau mengenal mengenai budaya-budaya dari daerah lain melalui Laskar Rempah ini gitu. Kalau urusan rempah sih saya tukang makan, jadi apa aja mau dibawa, hayu deh kita cobain. Cakep dah, saya juga suka banget urusan begitu. Pamot, makasih banyak ya Pamot ya, motivasi yang luar biasa, ide-ide yang juga bermunculan. Terima kasih, sehat selalu ya Pamot. Amin, semoga kita semua sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya. Pamot adik saya? Ya ini kan ponak. Oh gitu, ya. Saya tuh. Oh ya udah terserah Bang Yahya deh. Ya ini sesi pertama kebetulan kita udah selesai nih Bang Yahya. Makasih ya Bang Yahya. Teman-teman Laskar Rempah juga ini nanti kita mungkin ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Kita akan masuk setelah ini sesi yang kedua yang nantinya kita akan membahas mengenai Jakarta Kota Bandar Rempah. Jangan kemana-mana tuh urusan Bandar Rempah nih. Ya kita break sebentar saja beberapa menit, setelah itu kita masuk ke sesi narasumber selanjutnya. Jangan kemana-mana ya. Pantun dulu. Ya baik. Ya. Masuk ke rumah mengambil belati. Cakep. Belati untuk membelah durian berduri. Cakep. Sesi pertama sudah kita lewati. Izinkan kami untuk undur diri. Cakep. Jangan kemana-mana. Nanti balik lagi saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ondel-ondel merupakan salah satu kesenian masyarakat Betawi. Ondel-ondel berawal dari kata barongan, yang oleh pemiliknya, masyarakat Betawi pinggir dikatakan berasal dari kata bareng-bareng. Dimaksudkan bahwa barongan selalu tampil serombongan. Keberadaannya merupakan alih fungsi dari penolakan bala. Di saat masyarakat Betawi pinggir masih bergelut di sektor agraris. Seiring perjalanan waktu, manakala sektor industri dan jasa hiburan memasuki ranah Jakarta yang dicanangkan sebagai kota tujuan wisata, kesenian ini tampil sebagai media hiburan dengan nama populer ondel-ondel. Abang Nona Cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Barangkali tak banyak yang tahu bagaimana sosok boneka raksasa ini dibuat. Berikut adalah perjalanan dari sebilah bambu hingga mewujudkan ondel-ondel. Ondel-ondel dibuat dari bambu tali yang tua dan basah. Jenis bambu ini lentur sehingga memudahkan dalam pengerjaannya. Satu ondel-ondel memerlukan 2-3 batang bambu. Melihat bahan dasarnya, sudah pasti ondel-ondel harus dijauhkan dari air supaya bisa bertahan hingga tahunan. Pembuatan ondel-ondel dilakukan dengan membuat lingkar bawah dan lingkar atas. Keduanya berdiameter 1 meter. Hanya saja, untuk lingkar atas dibentuk lebih lonjong dan nantinya akan menjadi bagian pundak. Panaslah jangan, air saya yang miskin lagi mencari. Selanjutnya, membuat jari-jari badan. Satu ondel-ondel memerlukan 14 buah jari-jari, dengan masing-masing jari-jari berukuran panjang 2,5 meter dan lebar 3 cm. Pemasangan antar jari-jari berjarak sekitar 14 cm. Tidak sama abang seorang.
Tahap berikutnya memasang lingkar atas atau membuat bagian pundak. Tinggi pundak dari bawah berkisar 160 sampai 170 cm, kurang lebih setinggi ukuran berdiri. Dilanjutkan dengan membuat bagian pinggang. Lingkar pinggang berdiameter sekitar 60 cm. Tahap akhir, pembuatan rangka badan. Membuat bagian bahu, membuat ondel-ondel tidak harus langsung jadi. Paling tidak, pekerjaan diselesaikan sampai membuat bagian bahu. Membuat ondel-ondel memerlukan waktu sekitar 2 hari dan sebaiknya dikerjakan oleh 1 orang, agar sesuai dengan keinginan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Balik lagi nih buat abang poncang cingnya babe semuanya. Bang Yahya kemana? Udah nggak ada. Gantian sekarang nih kita masuk ke sesi yang kedua ya. Masih barengan sama saya Amira Al-Katiri dan juga pastinya para Laskar Rempah di sini. Ada Bang Resyad, Bang Denny, Bang Atta, dan Non Adenayu. Terima kasih ya. Masih ada di sini sama saya, biar saya nggak sendirian nih ngobrol. Oh iya. Nah, untuk sesi yang kedua ini masih dalam webinar edukasi jalur rempah Simpul Jakarta, sebuah acara yang diprakarsai oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Republik Indonesia, dan pastinya disponsori oleh atau disupport, bukan sponsori, disupport tepatnya oleh Lembaga Kebudayaan Betawi dan juga Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Sekarang kita mau sesi kedua ini ngebahas lebih konkretnya soal rempah nih, yaitu Jakarta sebagai kota bandar rempah. Saya bingungnya kenapa ngomong bandarnya harus maju gitu ya. Karena ngomonginnya soalnya ini konteksnya besar gitu. Sudah hadir narasumber untuk sesi yang kedua di studio sama secara virtual. Yang pertama saya perkenalkan di samping saya, beliau adalah sejarawan dan juga beliau ada dari komunitas jelajah budaya, Bang Kartum Setiawan. Bang Kartum, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Kabar Almira? Waalaikumsalam, Mas baik-baik Bang. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Kelihatan sehat. sih, ronanya sehat, alhamdulillah. Nah, dan juga bergabung bersama kita secara virtual, saya juga mau perkenalkan ada Bang Asep Kambali. Beliau juga sejarawan Indonesia, aktivis pelestarian sejarah dan juga kebiasaan, serta merupakan pendiri komunitas Historia Indonesia atau KHI. Assalamualaikum Bang Asep. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pakai topi. Keren. Dan juga backgroundnya Indonesia nih, bendera merah putih. Iya, benar. Sepertinya sudah siap nanti untuk kita paparan ya. Terima kasih Ya, Pak Mira. sudah hadir di sini. Baik, sebelumnya kita langsung, saya mau ingetin dulu nih buat semua yang ada di sini bergabung secara virtual ya, yang lagi nonton, dan juga rekan-rekan Laskar Rempah dari provinsi lain yang bergabung, boleh loh bertanya. Siapkan pertanyaannya, karena selain menjawab kebingungan semuanya yang ada yang sedang nantinya bertanya, juga akan mendapatkan OVO senilai Rp100.000 nih untuk 1 orang. Kita masih ada banyak disiapinnya, tenang aja. Jadi tanya yang banyak, jangan lupa ya. Oke, kita persiapkan saja untuk yang bertanya, nantinya boleh, nanti ada tim kita yang akan menyeleksi dan juga saya bacakan di akhir nantinya. Baik, saya mau nanya sebelumnya, ini ada yang nanya katanya. Oke, nah ini jalur rempah. Oke,
Bang, Ya. sebelum kita ngomong panjang lebar nih, boleh dong ceritain gitu ya, sebenarnya jalur rempah secara historis sejarah di Jakarta itu bagaimana? Boleh sedikit cerita dulu gitu. Oke, sip. Ya, terima kasih Almira dan para laskar rempah yang ada di Jakarta dan di Indonesia tentunya ya. Mungkin yang di Jakarta selama ini ketemunya lewat virtual ya. Sekarang bisa ketemu langsung dan mudah-mudahan nanti yang di daerah juga bisa langsung bertemu dengan saya karena memang sudah beberapa kali biasanya virtual dengan para laskar rempah ini dari Nah, seluruh sudah berapa Indonesia. kali ketemu Seperti secara itu. virtual ya? Betul sekali. Baik, sekarang saatnya semua juga mendengarkan nih. Bagaimana? Iya, jadi kalau tadi menurut saya Bang Yahya mungkin sudah bercerita bagaimana rempah-rempah terkait dengan budaya Betawi ya. Nah, mungkin saya akan bercerita bagaimana tadi terkait dengan bandar rempah ya. Iya. Tentu saja salah satu poin yang menjadi pembicaraan adalah terkait dengan sebuah bandar atau pelabuhan yang dikenal dengan Pelabuhan Sunda Kelapa. Ini berada di wilayah Jakarta Utara. Dan ini adalah mungkin salah satu pelabuhan yang ada di Indonesia yang memang sejak awal berfungsi pelabuhan dan sampai sekarang masih berfungsi sebagai pelabuhan. Karena banyak pelabuhan-pelabuhan di Indonesia itu mungkin pada era dimanfaatkan sebagai jalur rempah, tapi sekarang sudah banyak yang tidak digunakan sebagai berganti fungsi atau memang tidak digunakan. Katakanlah yang tidak jauh dari Jakarta. Dulu ada pelabuhan yang terkenal di Banten ya, di daerah Karangantu. Iya. Sekarang pelabuhannya sudah tidak difungsikan lagi, tapi pindah ke Pelabuhan Merak yang lebih jauh. Artinya ada terjadi pergeseran pelabuhan seperti itu. Walaupun Pelabuhan Sunda Kelapa ini juga ada pergantian ya, karena di tahun 1880-an sudah bergeser ya dari Pelabuhan Sunda Kelapa ke Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, kalau kita lihat ini Pelabuhan Sunda Kelapa, ini saya ambil di awal tahun 2021 ya. Ini kita lihat bagaimana kapal-kapal kayu atau kapal-kapal model Pinisi ini masih berlabuh di sana. Artinya pelabuhan ini masih digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu dikenal juga sebagai pelabuhan rakyat atau pelra ya. Jadi kapal-kapal kayu ini berlabuh di Pelabuhan Sunda Kelapa ini bisa beberapa minggu atau beberapa bulan. Dan ini biasanya kalau dari Jakarta ini biasanya membawa kalau dulu komoditas ya rempah-rempah, kalau sekarang yang mungkin terkait dengan kebutuhan masyarakat. Nah, mereka ini berlayar mulai dari ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua. Nah, dari pulau-pulau tersebut ke Jakarta biasanya membawa kayu yang nanti akan membangun Jakarta ini. Nah, mungkin bisa slide selanjutnya kita flashback ke belakang bagaimana dulunya betul. Iya, ini udah keren sekarangnya nih. Iya, ini adalah Pelabuhan Sunda Kelapa saat ini ya. Nah, ini kalau kita lihat Pelabuhan Sunda Kelapa ya. Ini catatan salah satu catatan yang bisa kita jadikan bukti sejarah, yaitu catatan dalam buku Suma Oriental. Ini yang menulis Tom Pires. Jadi ketika masih dulu namanya kenapa dinamakan Pelabuhan Sunda Kelapa? Karena dulu pelabuhan ini di bawah oleh Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda yang berada di daerah Bogor. Dan ini dari pelabuhan ini ada 5 pelabuhan ya. Jadi ada di daerah Banten atau Bantan, Pontang yang masih daerah Banten, ada di Gede, daerah Kerawang, ada Tangerang, dan tentu saja Sunda Kelapa. Nah, ketika bicara mengenai Sunda Kelapa, ini adalah pelabuhan yang paling besar di antara 5 pelabuhan tadi. Karena setiap tahunnya kurang lebih 1000 bahat dihasilkan lada ya dari Pelabuhan Sunda Kelapa ini, yang memang dihasilkan sebagian dari Banten dan kemudian juga dari Lampung ya dalam perkembangan berikutnya. Nah, kemudian selain lada, tentu saja ada sayuran, hewan, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu banyak pedagang-pedagang yang akhirnya berkunjung ke Pelabuhan Sunda Kelapa ini, seperti itu. Selanjutnya mungkin bisa dilihat bagaimana mengenai tentang rempah ya. Jadi kita bisa melihat ketika sudah banyak masyarakat pendatang ya untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Dan ini lada ini kan, kalau kita bicara mengenai Sunda Kelapa, tentu saja rempah-rempahnya ada lada. Tapi di luar itu juga ada rempah-rempah yang dari Maluku ya, seperti cengkeh, pala, dan pul ini dibawa dari
Maluku ke Sunda Kelapa ya untuk ditampung sementara. Nah, ini yang perlu saya bicarakan adalah mengenai bagaimana masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang ini yang melakukan perdagangan dengan rempah-rempah. Selain itu juga mereka ada kegiatan semacam pertukaran budaya. Karena biasanya ketika melakukan pelayaran itu dia akan tinggal di satu titik, katakanlah di Sunda Kelapa ini untuk beberapa bulan sambil menunggu pergantian angin. Jadi mengenal ya apa yang ada. Akhirnya nantilah timbulnya keberagaman masyarakat yang ada di Jakarta ini. Oleh karena itu di kawasan Kota Tua itu ada namanya Pecinan ya, Glodok itu. Ada juga namanya Kampung Arab, Pekojan itu kan. Nah, itu juga bagian dari bagaimana itu bagaimana keberagaman masyarakat yang ada di Jakarta seperti itu. Lanjut. Nah, nggak jauh dari mungkin lanjut bisa slide berikutnya. Ya, karena memang terbatas waktunya biar kita bisa langsung tanya jawab nanti. Sekilas saja ya. Jadi kalau kita lihat nih masa mulai dari prasejarah sampai abad 17 ini banyak kita ambil poin-poin yang menarik ya. Jadi bahwa kita di awal abad kedua sebelum Masehi sampai ke-5 Masehi itu udah banyak temuan-temuan arkeologi. Itu membuktikan bahwa memang kawasan di utara Jakarta ya, artinya sudah ada pemukiman di sana. Nah, tentu saja itu terkait dengan sebuah pelabuhan tua yang berfungsi pada saat itu. Ini garis besarnya ya, kurang lebih ini garis besarnya. Ini juga ada Tarumanegara juga. Ya, ini juga bagaimana biksu Fasin dari Cina ketika melakukan kunjungan ke India untuk belajar agama di sana, dan kembalinya salah satunya mendarat di Sinto atau di Jawa yang kemungkinan itu adalah pelabuhan Sunda Kelapa. Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana pada saat itu sudah ada hubungan ya antara Cina, India melalui Sunda Kelapa ini karena sebagai titik transit. Baik, mungkin Bang Kartun kita sambil biar kesannya diskusi gitu ya, kita langsung ke Bang Asep dulu. Sambil kalau memang nanti ada yang mau tanya ya, ini kita ngomongin sejarah nih ya. Kalau ngomongin sejarah memang 2 hari 2 malam juga kurang. Iya betul. Karena banyak banget yang kita harus ketahui dan makin kaya informasinya. Baik, Bang Asep, assalamualaikum. Kembali lagi saya sapa. Masih ada? Waalaikumsalam, ada dong. Kalau kita udah dengerin sedikit mengenai sejarahnya ya, bahwa sebagai bandar rempah Kota Jakarta itu adalah dari bingkai Kota Jakarta, Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, sekarang tugas Bang Asep nih, kalau ditarik ke masa kini, kita bisa programnya di mana aja, biar nggak cuma tahu informasi, tapi juga bisa direalisasikan. Silakan Bang Asep. Siap Kak Amira, terima kasih. Ini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat untuk kita semua. Izin menyampaikan terima kasih untuk PPNB Jabar atas amanah dan kepercayaannya. Izin yang terhormat juga Bapak Dirjen, Pak Hilmar Farid. Terima kasih juga atas amanah dan kepercayaannya. Dan izin para tim dari Kemendikbud ya, tim Pokja, juga Bapak Ibu BPNB dan BPCB seluruh Indonesia, dan juga Laskar Rempah, Pak Jumhari selaku Kepala BPNB. Dan ini di sini ada para pejuang sejarah nih, saya menyebutnya Historia Warrior ya, karena kita tengah belajar sejarah, berjuang melawan lupa. Ini sesuatu banget. Tadi Kak Maudi sudah mengawali ya, dengan Bang Yahya, barusan juga Mas Kartum. Memang ngobrolin sejarah ini nggak bisa cepet-cepet ya, harus santai gitu. Waktu 20 menit ini udah kayak stand up comedian itu 5-10 menit ya, 15 menit gitu. Memang ya minimal sejam lah atau sejam setengah, tapi kita coba yang terbaik, mudah-mudahan juga nggak terburu-buru. Dan diawali tak kenal maka tak sayang, ini menarik. Jadi memang salah satu cara untuk bisa mengenali Indonesia ya dengan belajar sejarah ya teman-teman. Jadi izin saya share, ada video yang ingin saya share sebelum presentasi. Boleh di-share dulu, silakan. Video yang pertama bangsanya. Karena manusia tanpa ingatan sejarah itu amnesia, maka penjajahan global akan menyerang kita, sehingga kita mudah terombang-ambing. Belajar sejarah itu penting agar masa depan kita sukses. Tidak mungkin ada kemerdekaan yang kita nikmati hari ini jika tidak diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa kita di masa lampau. Dan tidak mungkin ada masa depan yang gemilang
jika kita tidak memperjuangkannya hari ini. Temukan dan jalanilah passion kalian, seraya berkontribusi bagi bangsa dan negara. Niscaya kalian akan dikenang sebagai para pendahulu yang menginspirasi, para pendahulu yang akan menjadi teladan bagi anak cucu kita di masa depan. Oke, itu dia videonya ya, Bang Asep. Motivasi sekali. Masih ada? Karena buktinya sampai sekarang Masih ada. Kalau penonton juga mungkin saya tanya, ada nggak yang tahu arti Indonesia itu apa? Nah, siapa yang kasih nama Indonesia? siapa? Nah, ada tahu. Nggak tahu. Coba. Saya lihat Bang Ani di TV itu keren ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tadi di belakang kan kelihatan keren tapi bodoh gitu. Maaf. Jadi nggak enak. Coba siapa yang tahu? Siapa yang kasih nama Indonesia? Berarti ada banyak orang bodoh seperti saya. Oke, itu video tahun 2012. Saya iseng nanya Bang Andi dan ternyata banyak nggak tahu ya soal arti Indonesia. Maka banyak di antara kita yang bilang, bahkan Daniel Mananta ya, damn I love Indonesia gitu. Jadi gue cinta mati, cinta banget sama Indonesia. Tapi ketika ditanya arti Indonesia itu apa ya? Gitu. Siapa yang kasih nama Indonesia gitu? Siapa yang memberi nama Indonesia pertama kali? Nah, di sini saya jadi terpikir gitu. Kalau kita mau mencintai seseorang, kan saya nggak mungkin nih belum ketemu Kak Amira sebelumnya ya, kita Kak Amira ya. Terus tiba-tiba saya chat gitu, dapat nomornya dari Mas Rama gitu. Saya chat Mbak Amira. Mbak Amira, aku cinta sama Mbak Amira. Duh, langsung shock saya. Langsung shock ya. Nah, maka tidak ada cinta yang tidak saling kenal. Jadi cinta itu dasarnya saling mengenal. Makanya ketika kita nanya Indonesia, kita bilang cinta sama Indonesia, tapi kita nggak tahu nih Indonesia ini seperti apa gitu. Nah, maka sebenarnya cinta kita ini bohong. Ya, cinta kita ini cinta buta, cinta atau nasionalisme semu. Kenapa? Karena cinta itu harusnya punya dasar. Tahu sama tahu, kekurangan, kelebihan, keburukan, kejelekan, maka kita saling menyempurnakan, melengkapi. Maka untuk bisa mencintai Indonesia, ya kita harus kenal sejarah dan budayanya. Dan program Jalur Rempah ini salah satunya. Banyak yang nggak tahu, mungkin saya sebagai seorang pengusaha sejarah sebenarnya, history entrepreneurs. Saya mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang sejarah sejak tahun 2012 sampai sekarang. Nah, saya juga banyak mengisi tentang ruang-ruang nasionalisme dan patriotisme, ya, dan juga di digital leadership training salah satunya. Dan saya mendirikan KHI. Teman-teman boleh follow saya di. Atau lamun nyubuh kudu jam sabaraha inditna peuting ngan subuh. Mobil bisa jam 3 ya. Itu ya dia ya. Nah, doktrin goreng ya. Bisa. Hah? Ya. Oke. Ini pesan dari Bung Karno, jas merah, saya cepetin ya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kenapa? Karena memang tidak ada cinta yang tidak saling kenal. Jadi Rumah Indonesia yang didirikan Bung Karno tahun 1945 dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia, ya, Mas Kartum pasti tahu betul ya sejarah proklamasi kita, dan saya kira seluruh hadirin juga tahu bahwa Bung Karno bermimpi rumah Indonesia ini adalah rumah besar. Ya, sebagai pendiri Bung Karno tidak ingin bahwa rumah itu kemudian ya yang hari ini kita tempati. Bayangin kalau kita hari ini yang menempati rumah besar Indonesia tidak paham sejarah, maka kita akan pretelin rumah itu. Kita akan jual jendelanya, tiangnya, gentengnya, maka rumah Indonesia akan roboh di tangan kita yang nggak paham sejarah. Nah, saya kira itu sangat mengerikan. Nah, konsep wawasan Nusantara ini yang penting adalah paradigmanya kemaritiman dan kepulauan. Ya, maka Kapten Gita Arya Kusuma yang melayarkan perahu pinisi Nusantara ke Vancouver, Kanada mengatakan, when the voice goes to the sea, he will back as a real man. Jadi memang laut inilah yang harusnya menjadi kawah candra di muka bagi generasi muda Indonesia. Supaya apa? Supaya mereka paham filosofi kelautan, filosofi hidup di dunia maritim atau di negeri maritim ini, gitu. Sementara kita banyak istilah lupa daratan, ya. Karena itu kita selalu hidup di darat dengan mengagung-agungkan kebudayaan yang ada di darat, sementara kita melupakan justru negeri laut kita.
Nah, maka wawasan kebangsaan konsepsinya atau paradigmanya adalah sejarah dan kebudayaan. Nah, inilah sebenarnya gabungan keduanya, wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara ini menyatu di dalam jalur rempah kita ini gitu yang sekarang sedang kita bahas. Maka untuk mengenali Indonesia, untuk bisa mencintai Indonesia, kita harus paham bahwa Indonesia ini anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, ya, negeri maritim terbesar, ya, dengan taburan pulau di atasnya. Dan satu hal, kita adalah jalur utama perdagangan rempah dunia. Tadi Mas Karto mengatakan Pelabuhan Sunda Kelapa itu salah satunya. Ya, Magelhaens pernah melewati Laut Jawa menuju ke Maluku. Ya, James Cook pernah mendarat di Pulau Onrus untuk memperbaiki kapal sebelum menemukan benua Australia. Gitu. Jadi banyak penjelajah dunia yang melewati Jakarta, terutama. Maka kebanggaan itulah yang sekarang kita tengah dengungkan, bahwa jalur rempah ini sebenarnya harus menjadi, ya izin Pak Dirjen, harus menjadi program strategis nasional kita gitu. Kenapa? Karena dia merupakan simbol ketersambungan seperti Pak Dirjen tadi. Merupakan ikatan keindonesiaan, sejarah yang mempersatukan. Bayangin saya dengan istri saya, kalau saya lupa sejarah, saya akan pergi meninggalkan rumah dan keluarga saya. Kenapa? Karena sejarah yang mengikat saya, maka saya tidak akan keluar rumah. Ya, ada ijab kabul, ada buku nikah, itu sejarah, itu ikatan gitu. Makanya ikatan sejarah kita dengan istri, ikatan sejarah kita dengan bangsa. Ya, tahun 45 ya ikatan sejarah kita sebagai bangsa. Dan ikatan imajinasi keindonesiaan kita 28 Oktober 1928. Maka memang bicara ini memang harus tertib di saya ini agak terburu-buru, takut nggak sampai ya Kak Amira. Nah, jalur rempah ini sebagai wahana kawah cerdas di muka, ya, sebagai tempat berlatih anak-anak muda gitu. Jadi program jalur rempah maksud saya ya. Ini harapannya setelah kelar program jalur rempah, teman-teman Laskar Rempah mampu berdiri, mengawal, ya, menjaga, bahkan memanfaatkan untuk kesejahteraan. Jadi jangan sampai nih ngopenin jalur rempah gitu ya, ngurusin jalur rempah, tapi anak-anak mudanya ujung-ujungnya yang meninggalkan gitu. Maka yang terjadi apa? Kebudayaan merana, museum kesepian, sejarah ditinggalkan gitu ya. Ini yang tidak kita inginkan, dan ondel-ondel ngamen di jalanan gitu ya. Nah, ini salah satu contoh, saya cepetin ya. Yang menarik di Mesir ya, lada hitam ditemukan di lubang Ramses II ya, Raja Mesir. Ternyata untuk mengawetkan makanan. Jadi saya tuh sering bertanya relevansi sejarah dengan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Banyak anak muda tuh yang nggak tahu kenapa rempah-rempah sekarang hanya jadi bumbu dapur doang. Dulu harganya lebih mahal daripada emas. Dulu Belanda, Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis rela berperang, saling membunuh dan satu sama lain, bahkan membantai banyak warga kita dijajah hanya untuk mencari rempah-rempah. Sekarang rempah-rempah udah nggak diperebutkan lagi nih, cuma jadi bumbu dapur doang. Nah, banyak yang nggak bisa jawab. Nah, saya ingin silahkan di komen, tulis jawabannya kenapa rempah-rempah hanya jadi bumbu dapur doang, nggak diperebutkan lagi, nggak diperangi lagi gitu. Karena apa sih rempah-rempah hanya jadi bumbu dapur saja saat ini, tidak diperebutkan lagi gitu? Atau hanya jadi bumbu kuliner, atau hanya jadi spa ramuan, tidak menjadi lebih mahal daripada emas gitu kan, 1 kilogram rempah-rempah. Nah, silakan dijawab di komen ya teman-teman. Ini cengkeh Apo yang tahun 2019 sudah roboh, sayang sekali teman-teman. Nah, saya coba membuat satu dimensi ya. Dimensi program jalur rempah ternyata ada multidimensi, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ya, artinya bahwa masa lalu, peninggalan sejarah dan budaya baik intangible dan tangible, jalur rempah ini tak terbatas. Masa kininya apa? Untuk menumbuhkan kesadaran sejarah, mengembangkan pembangunan berwawasan pelestarian. Nah, ini yang semestinya nanti menjadi core kita. Bagaimana mengembangkan jalur rempah ya yang berwawasan pelestarian. Jadi membangun dengan berwawasan pelestarian. Tentu ke depannya adalah sustainable development. Jadi kalau SDGs ya, Sustainable Development Goals, itu saya kira akan jadi omong kosong kalau kita nggak ngopenin sejarah. Maka sebenarnya landasan dari Sustainable Development Goals adalah sejarah sebagai landasan kita. Maka jalur rempah inilah yang semestinya nanti ke depan bisa menjadi sumber kesejahteraan. Seperti itu. Dan makna jalur rempah sendiri, kalau saya mencoba menguraikannya, ada mensyukuri kemerdekaan, karena sepatutnya generasi muda bersyukur atas alam kemerdekaan hari ini, kemudian memperteguh kebinekaan. Ya, kenapa? Karena kita punya model Indonesia, punya karakteristik Indonesia, dan punya cita rasa Indonesia. Yang ketiga, kita maha kaya tadi. Pelangi tidak mungkin indah jika hanya satu warna. Kenapa kita disebut Indonesia? Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya kira
aduh udah iya moderator berarti udah mau sebentar ya. Nah yang ketiga adalah kalau Pak sedikit beberapa lagi habis kita masuk sesi tanya jawab ya Mas Asep biar kita bisa enak ngobrol di diskusinya. Baik, menyongsong masa depan kejayaan negeri maritim. Ini saya kira yang nantinya banyak mimpi kita di masa depan ini dari program Jalur Rempah ya, yang bisa kita ini karena saya percepat ini sejarah, guna sejarah ada masa depan. Dan mempelajari sejarah itu penting, mengambil hikmah penting, tapi generasi muda harusnya menciptakan sejarah hari ini ya. Jadi kesadaran sejarah saya lewatin, silakan nanti dibaca, presentasinya sudah saya share ke panitia. Kalau ada yang bilang sejarah itu nggak ada gunanya, tolong benturin kepala orang itu ke dinding sampai dia geger otak dan amnesia. Kalau sudah begitu, apakah hidupnya masih berarti tanpa masa lalu? Berarti masa lalu itu penting sekali teman-teman. Nah, kenapa dalam kajian intelijen strategis, sejarah itu menempati posisi kedua kalau suatu negara ingin menguasai negara lainnya. Hancurkan gedung-gedung sejarahnya, musnahkan dokumen dan artefak, dan yang terpenting adalah bikin anak mudanya nggak mau belajar sejarah, bikin anak mudanya melupakan sejarah. Dan itu tengah terjadi di negara ini. Maka untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya. Nah, saya ingin puterin satu video ya, banyak sekali sebenarnya ini memonetisasi sejarah sebagai monetisasi sejarah dan kebudayaan ya. Apakah kita bisa sejahtera karena sejarah dan kebudayaan? Sebenarnya saya aja banyak contoh di sini, tapi kayaknya harus saya loncat jauh. Tapi saya akan puterin satu video ya, yang kami sudah lakukan di Jakarta dalam rangka membangun iklim bagaimana sejarah dan kebudayaan itu bisa dijalankan dengan baik, dengan fun, dengan menarik ya. Keren, enjoy. Jadi sudah waktunya kita mempromosikan Wisata Jakarta dengan cara-cara yang fun, yang keren seperti ini. Jadi ini yang pertama kita coba desain. Saya terima kasih kepada komunitas Historia Indonesia yang udah bekerja sama dengan kita untuk bisa melaksanakan acara ini dengan baik. Tahun depan dan berikutnya kita akan kemas lagi acara-acara seperti ini sebanyak mungkin untuk bisa mendatangkan lagi keterlibatan partisipasi dari warga. Oke, terakhir ada satu tantangan yang dititip sama Mas Rama ke saya, Kak Amira, yang harus saya tampilkan. Ya, tantangan untuk Laskar Rempah di seluruh Indonesia. Ya. Izin menampilkan lagi tadi karena sebentar ya, karena kepotong ada di dalam presentasi. Saya harus lengkap sampai halaman terakhir. Sebentar. Ini slide-nya sudah di-share panitia ya. Jadi kalau untuk Laskar Rempah yang ingin nanti mempelajari dan membaca kembali presentasi dari narasumber bisa nanti dibagikan ya. Betul. Ini banyak banget. Saya bikin presentasi ada 60 slide ini, jadi mudah-mudahan nanti bisa jadi ada virtual tourism, ada digital tourism di sini. Lengkap semuanya, ada Indonesiana TV karena saya kebetulan bantu juga Pak Dirjen ini ya sebagai rumah bersama nih untuk ekspresi. Dan yang terakhir ini nih, sejarah itu saat rasa tidak mampu terungkapkan, kemudian waktulah yang menjawab semua penyesalan. Jadi hati-hati loh ya. Nah ini tantangannya teman-teman bagi Laskar Rempah di seluruh Indonesia. Tantangan untuk teman-teman, yang pertama membuat program wisata sejarah atau Historia Trail atau Heritage Trail di masing-masing. Dan jika diperlukan workshop, saya sama Mas Kartum dan para kurator lain bisa mendampingi. Kemudian membangun board game berbasis sejarah Jalur Rempah ya. Saya pernah membuat board game bersama Mahardika Board Game, yaitu tentang pahlawan-pahlawan di Indonesia, dibikin board game. Kemudian membangun aplikasi terintegrasi, misalnya permainan berbasis konten sejarah Jalur Rempah, audio guide self tour dan lain-lain ya. Kemudian program-program lain ya Kak Amira yang berkenaan dengan Jalur Rempah
berdasarkan kondisi daerah dan juga kemampuan Masing-masing. masing-masing jalur Iya. rempah, laskar rempah gitu ya. Jadi silahkan saya tunggu tantangan ini barangkali sebelum di bulan Oktober. Jadi ada waktu 1 bulan untuk teman-teman Laskar Rempah menciptakan satu kreasi di tiap titik ya. Apakah nanti mau membuat program wisata sejarah atau apapun kegiatan yang atau program seperti lewat aplikasi dan lain sebagainya. Dan saya kira Jakarta ini juga untuk teman-teman Jakarta nih bisa Batavia membuat Squad. program ya Batavia Squad ini untuk bisa diumumkan. Dari saya itu terima kasih. Terima Silakan kasih, untuk Bang. lengkapnya dalam presentasi saya. Makasih. Iya, terima kasih banyak Bang Asep, karena kita nantinya akan lebih enak kalau ada yang bertanya. Saya ingin sekali untuk Anda yang masih bersama dengan kami, silakan bertanya, karena dengan begitu kita bisa lebih interaktif dan pastinya bagi-bagi hadiahnya tersalurkan. Jangan ke moderatornya nanti semuanya OVO-nya. Mending dibagi-bagi aja, satu orang 100.000. Gimana Bang Kartun ya? Setuju ya? Baik. Ini ada satu pertanyaan, mungkin bisa dijawab. Setelah itu nanti kita kembali ke Bang Kartun, mungkin bisa menambahkan apa yang menjadi tadi materi Bang Asep. Nah, ini ada satu pertanyaan yang masuk ke kami dari siapa nih? Pertanyaannya adalah, sore Kang Asep. Tuh, untuk Kang Asep nih. Saya manggilnya Bang, orang manggilnya Kang. Nggak apa-apa lah, Betawi manggilnya Bang ya, nggak apa-apa ya. Iya. Oh, saya Jimbaran, sebelumnya lahir dan besar di Bali. Tapi orang tua saya lahir di Jakarta dan sering menceritakan masa kecilnya banyak berinteraksi dengan tradisi orang Betawi, kuliner, bahasa, kebiasaannya, dan lain-lain. Tapi saat ini masyarakatnya semakin tergusur kalau kata dia, karena adanya perubahan sosial. Sebagai generasi yang lahir di era milenial, saya ingin mengenal tradisi Betawi untuk mengetahui sejarah Betawi tempo dulu. Tahu saya, jika di Jakarta hanya ada Kota Tua, setaunya banyak lagi yang lain yang menyimpan sejarah. Nah, sementara lebih banyak mall dan tempat hiburan di Jakarta. Apakah jalur rempah Betawi mau memperkenalkan kepada saya dan kepada kepada saya yang besar di Bali tapi ingin tahu? Tapi kan orang tua saya lahir di Jakarta nih kayak lebih kecurhat ya, dan sering menceritakan masa kecilnya. Dan bagaimana Kak, apakah saya bisa untuk mengetahui jalur rempah Betawi yang saya juga memperkenalkannya kepada generasi milenial yang lainnya yang ingin mengenal sejarah budaya Betawi, kurang lebih kayak gitu. Silakan. Bang Kartum mungkin boleh bantu jawab juga sebelum saya, silakan. Cakep tuh ya, silakan Bang Kartum. Bang. Ini ada anak milenial yang dulu tuh seneng dengar berkisah gitu ke orang tuanya mengenai sejarah Betawi. Tapi sekarang dia bingung. Kalau pengen pelajarin tuh gimana? Mau apa? Mulainya dulu deh sebelum datang ke lokasi, misal ke LKB kemana gitu ya. Mulainya tuh gimana biar kan biasanya anak-anak milenial tuh harus kepancing dulu rasa sukanya. Itu gimana kalau menurut Bang Kartum? Iya, jadi terkait dengan pertanyaan yang tadi ya, terkait dengan mungkin tahunya hanya sekitar Kota Tua aja ya. Iya, Jadi, makanya. nah sebenarnya banyak tempat-tempat menarik atau tempat-tempat bersejarah, baik yang dikaitkan dengan jalur rempah, tentu terkait tadi saya baru singgung sedikit ya mengenai keberagaman ya, akulturasi budaya. Jadi tadi ada masyarakat Tionghoa, ada masyarakat Arab. Nah di Indonesia sendiri banyak suku bangsa yang memang bertempat tinggal di Jakarta, yang artinya membentuk kota yang beragam, ya artinya ya melting pot lah seperti itu karena keberagaman masyarakat tadi. Nah kalau kita berada di Kota Tua, kita ke arah timur itu kan orang mungkin taunya Ancol gitu ya. Orang saya yakin se-Indonesia tahu Ancol gitu kan. Nah, bahwa di sana itu ada namanya Kampung Bandan. Ada Kampung Bandan. Kampung Bandan itu orang mungkin belum banyak yang tahu bagaimana sejarahnya, dan kita kaitan dengan jalur rempah ya, karena kita diskusi mengenai jalur rempah nih sekarang ini. Nah, Kampung Bandan itu berasal dari kata Banda. Artinya Banda ini kan memang awal mula rempah ya di sana ya. Dari pala dihasilkan di sana. Nah, ini juga bicara mengenai tadi ketika masyarakat pendatang ya untuk mencari rempah-rempah, baik itu timur, barat, dalam hal ini Eropa ketika mencari rempah-rempah. Nah, pada saat akulturasi inilah salah satunya kebijakan pada saat itu Belanda itu membawa orang-orang Banda ke Jakarta ini, dan mereka ditempatkan di Kampung Bandan itu. Itulah ya misalnya itu
secuil mengenai sejarah kampung yang berkaitan dengan jalur rempah gitu ya. Nah, belum lagi kalau kita di Jakarta, terutama katakanlah di kawasan Kota Tua itu ada nama-nama jalan atau toponimi yang terkait dengan rempah-rempah. Ada Jalan Cengkeh, ada Jalan Lada, ada Jalan Pala, itu semuanya berada di kawasan Kota Tua Jakarta. Belum lagi ada nama Jalan Gedong Panjang. Kenapa nama Jalan Gedong Panjang? Karena di sana di jalan tersebut itu memang banyak gudang-gudang untuk tempat menyimpan rempah-rempah. Nah, sampai sekarang masih kita bisa lihat gudang rempah yang sekarang jadi museum bahari. Kita bisa lihat bagaimana fasilitas pendukungnya, ada menara sah bandar, ada tempat perbaikan kapal dan sebagainya. Itu bicara mengenai rempah-rempah. Nah, sedikit keluar kawasan Kota Tua Jakarta itu banyak nama kampung-kampung yang tentu saja berhubungan dengan rempah-rempah. Ada kampung Melayu, ada kampung Makassar, ada kampung Ambon. Kampung Melayu tuh. Iya, ada kampung Ambon, kampung Jawa, kampung Bali. Nah, ini kan terkait dengan tadi dari Bali kan. Ada beberapa titik kampung Bali di Jakarta itu. Karena memang banyak juga orang-orang Bali yang dibawa ke Jakarta ini. Jadi kalau ingin tahu secara keseluruhannya tuh dimulai dari apa? Apakah datang ke museum-museum dulu ataukah mungkin bisa datang ke lembaga resmi seperti Lembaga Kebudayaan Betawi ya untuk bertanya kepada para tokoh Betawi yang ada di sini, bisa juga tuh. Iya, bisa juga kalau Silakan bisa saja, berkunjung ke ya. museum atau bisa ke Satu Babakan. Iya, Satu Babakan betul, dan banyak tempat yang lainnya. tempat-tempat yang menarik untuk kita kaji ya kalau pengen belajar mengenai sejarah Jakarta. Gampang, tenang aja ya, pasti bisa kalau asal mau. Termasuk dibantu sama nih era-era milenial lainnya, para laskar rempah yang sudah merasakan langsung ya kan bagaimana manfaatnya mengetahui seni dan budaya. Iya betul, karena kan para laskar ini juga mereka sedang membuat konten-konten yang terkait dengan kasih PR sama jalur rempah yang ada di Jakarta. Betul. Kang Asep mau nambahin dikit, silakan Kang. Ya. Saya melanjutkan apa yang disampaikan Bang Kartum ya. Jadi memang betul Karang Jimbaran ya. Ini adik Karang ini masih SMA loh, ya teman-teman ya. Tapi Masya Allah, masih SMA. Saya tahu beliau karena sering ikut acara webinar saya nih. Ke sini juga masuk juga nih beliau, ternyata keren. Dia tahu di mana saya berada nih. Luar biasa. Tepuk tangan buat Karang ya. Jadi Karang ini cita-citanya mau jadi sejarawan. Jadi makanya Insya Allah berkabul, Insya Allah. Dia menyampaikan ke saya pengen jadi sejarawan, saya mau masuk sejarah. Nah, melanjutkan apa yang disampaikan Bang Kartum, jadi betul ya adik Karang gitu ya, dan Bapak Ibu teman-teman yang lainnya, bahwa mempelajari sejarah itu dari banyak hal gitu sumbernya. Dari pakaian ya, bahkan dari warna, tidak hanya dari motif. Ya, kemudian dari makanan ya, jadi dari jenisnya, dari rasanya, kita semua bisa mempelajari. Nah, yang menarik dari bahasa ya, semua yang dipukul itu ternyata menggunakan bahasa Tionghoa. Pak itu artinya pukul, palu, paku, pahat, pantek itu bahasa Tionghoa. Kemudian yang menarik lagi, bakso itu daging yang dibuletin, bakwan daging yang digoreng, bakmi daging yang dikasih mie, bakcang daging yang diikat ya. Maka orang Sunda bilang cangcang, artinya ikat gitu. Jadi itu bahasa Tionghoa. Nah, belum bahasa Arab, ane ende bahasa Arab, lu gue bahasa Tionghoa. Maka sebenarnya kebudayaan Indonesia itu terbentuk dari berbagai bangsa dan berbagai negara gitu ya. Ada dari Eropa ya, bantal, janela, panto, itu sapeda, kameja itu bahasa Portugis gitu ya. Jadi itu kita pakai. Kenapa kita punya bahasa Portugis di dalam bahasa Sunda, di dalam bahasa gitu ya. Jadi negara ini memang sangat multikultur, plural dan inklusif. Bahkan yang menarik, orang Betawi ini tidak hanya orang Islam ya. Ada orang Betawi Kristen, Betawi kampung sawah. Dia agamanya Kristen. Tapi dia orang Betawi menggunakan bahasa yang sama, ya kebudayaannya sama, hanya saja agamanya. Memang terkesan hari ini ke sini orang Betawi lebih Islami karena memang ya mayoritas orang Betawi adalah Muslim. Soal sungai tadi ya Kak Amira dan Bapak Ibu teman-teman yang lain, kebudayaan kita dulu terletak di sungai ya. Sungai itu sebagai jalur perdagangan, saya menambahkan Bang Yahya tadi. Maka rumah-rumah itu selalu menghadap sungai. Ya, rumah zaman dulu itu menghadap sungai karena sungai jalur perdagangan, jalur lalu lintas. Jadi setiap hari orang lewat sungai ketemu terus, wah gitu kan, saling menyapa gitu kan, orang parkir, mau makan di pinggir sungai, mau sholat di pinggir sungai, taruh perahunya balik. Rumah membelakangi sungai, maka sungai jadi tempat sampah. Kalau dulu tempat sampah dibuang ke belakang, digali, dibakar, kalau sekarang sampah dibuang ke sungai.
Nah, orang Jakarta tuh demikian gitu. Jadi kebudayaan ini sudah mengalami degradasi, termasuk soal ondel-ondel. Jadi pergeseran makna ondel-ondel menjadi alat untuk mencari nafkah itu kurang lebih sejak tahun 98 awal 2000-an ya, di mana setelah reformasi. Maka ondel-ondel itu dulunya memang untuk ritual. Ya, untuk upacara mengusir roh jahat. Balak kalau kata orang dulu bilang ya. Makanya tadi saya pengen nanya tuh Kak Amira ya, itu video kapan yang diputar sama LKB? Itu video lama loh. Ondel-ondelnya masih bertaring. Ya. Iya betul. Dulu saya tuh takut karena ondel-ondel, karena dia bertaring. Nah, tahun 90-an, tahun 80, 90 saat saya lahir, itu ondel-ondel bertaring dan penuh darah dibikin. Ini ijuk, seram gitu ya. Jadi nggak ada manis-manisnya. Kalau sekarang ondel-ondel dibikin ganteng dan cantik gitu. Ya itu karena tadi pergeseran. Ondel-ondel alat pertunjukan jadinya, bukan lagi alat ritual. Maka saat ini ondel-ondel sebagai alat pertunjukan supaya nggak ngamen, saya ada tips yang penting. Jadikan ondel-ondel sebagai gaya hidup kita. Maka orang Betawi kalau nikah nanggep ondel-ondel, jangan nanggep organ tunggal. Ya, seluruh orang Betawi nikah nanggep ondel-ondel, nggak akan ngamen lagi ondel-ondel. Setuju, Kang Asep setuju banget tuh. Orang Jawa nikah jangan nanggap organ tunggal, nanggap wayang, maka dalang nggak akan gulung tikar gitu. Sinden nggak akan turun ke jalan kayak Soimah jadi artis kan gitu. Akan tetap jadi sinden gitu. Ya, jadi kebudayaan harus jadi gaya hidup kita, harus jadi keseharian kita. Ya. Saya kira Karangjimaran selain kota tua, Jakarta menyimpan banyak sejarah. Ikut komunitas Mas Kartum Jelajah Budaya, ikut komunitas saya, komunitas Islam Indonesia, kita akan menjelam ya ke dalam alam masa lalu ya. Blasting to the past ya. Jadi kita akan ke masa lalu, tapi juga kita akan memproyeksikan masa depan, karena dengan sejarah kita sebenarnya bisa memperbaiki hari ini berkat masa lalu, masa depan berkat perjuangan hari ini. Betul. Kalau saya rangkum dari masa lalu, masa kini, masa depan, masa lalu yang ngebuat kita hari ini masa kini, dan dengan adanya masa lalu kita bisa jadi bekal untuk bisa maju ke masa depan. Wah. Sekarang kita ngobrol bentar nih, daripada diem aja, gimana kalau saya tanya? Karena kebetulan pertanyaan Jimbaran tadi juga kan sebagai mewakili generasi muda nih, yang mau jadi sejarawan katanya, luar biasa sekali. Nah, ini untuk para laskar rempah yang tadinya kan di audisi, dari 2.500 jadi cuma 5, katanya Bang Yahya bilang. Apa yang dirasakan sejauh ini manfaatnya? Nah, menjadi laskar rempah nih. Biar semua tahu juga nih, kan berarti kan sudah tahu sedikit banyaknya mengenai budaya gitu ya. Gimana rasanya menjadi generasi muda yang jadi penasaran soal budaya dan terjawab gitu, atau sejarah dan terjawab? Boleh dibantu? Iya, betul. Kedengeran? Abangnya ngomong kedengeran ya? Coba Bang ngomong lagi. Lanjut Bang. Nggak kedengeran ya? Coba tuker ini dulu. Nah, silakan Bang. Kalau dari saya sendiri mengikuti program ini pastinya akan terbuka peluang-peluang ke depannya. Dan iklim sekarang itu yang terbentuk kan iklim kolaborasi dan terkoneksi seperti yang Pak Dirjen bilang. Nah, pastinya ketika menjadi bagian jalur rempah Jakarta, nantinya kita akan membuat program kerja bisa jadi edufan atau edu wisata yang melibatkan berbagai macam komunitas-komunitas buat memperkenal tentang jalur rempah ini seperti apa ke depannya. Baik. Ingat PR-nya Kang Asep ya, ingat ya. Coba silakan, gimana rasanya nih menjadi laskar rempah dan harapannya apa nih? Pertama kan kayak waktu kepilih dari 2.500 itu merasa senang, tapi sebenarnya gimana, bukan beban ya, tapi maksudnya tanggung jawabnya besar loh kita sebenarnya kayak gini. Terus habis itu apa ya, yang keuntungannya adalah gimana kita bisa ngerubah paradigma kita yang tadi juga sebagai anak muda yang hidup aja, tapi sekarang anak muda yang punya, setidaknya dengan jadi laskar rempah tuh punya tujuan hidup, punya sesuatu yang sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri untuk dicapai. Terus habis itu yang paling penting sih adalah kita mendapat apresiasi terhadap budaya itu sendiri, karena apresiasi itu menurut saya mahal. Nggak semua orang bisa dapat, walaupun itu kita siapa aja bisa mendapatkan, tapi nggak semua orang bisa dapat itu. Jadi harapannya sih sebelum pohon bisa tinggi,
kita kuatin dulu akarnya. Dimulai dari kita sendiri. Mas Rama nih juara lah, rempahnya semuanya keren-keren loh. Ini satu lagi dilanjutin mungkin ya. Nah, ayo nih. Ayo, non dulu mungkin non boleh. Ladies first, silakan ladies. Lady ya, go, silakan. Kedengeran kan ya? Kedengeran nggak suaranya? Dipastiin dulu nih, biar ada tapi pelan. kedengeran ya. Ada Oke, tapi silakan. pelan. Kedengeran nih Kang Asep ya? Halo. Ada. Ada, Kedengeran. oke. Oh, ya. Silakan. Kalau dari saya sendiri, terpilihnya saya menjadi Laskar Rempah perwakilan DKI Jakarta, saya merasa yang pertama itu bangga. Karena saya bisa mengenal teman-teman nggak cuma dari DKI Jakarta, tapi dari seluruh Indonesia. Indonesia. Kemudian saya juga bisa bertemu dengan orang-orang seperti Mas Kartum, Bang Syahya, dan Mas Asep juga. Itu sesuatu yang bernilai gitu loh, bisa berbincang dengan mereka, mendapatkan pengetahuan banyak gitu. Nah, ayo silakan Bang. Abang Atta, silakan Bang Atta. Suaranya jelas? Jelas dong Bang Atta, silakan. Kalau untuk menurut saya pribadi, ketika saya terpilih menjadi Laskar Rempah dari Jakarta ini, perusahaan pertama tuh saya bangga bahwa saya bisa mewakilkan DKI Jakarta, kota tercinta saya. Apalagi saya sudah lama nggak pernah di Jakarta gitu, dan saya bisa belajar kebudayaan yang pernah, maksudnya saya kan dulu kena pergeseran juga, maksudnya pergeseran di budaya di Betawi gitu. Misalkan kayak saya dipindahkan ke Bekasi, di sana banyak budaya-budaya Betawi yang mungkin udah dicampur dengan budaya Sunda, tapi dengan saya ikut budaya Laskar Rempah, belajar bahwa Betawi itu ada yang murninya loh, ada yang masih murni, ada yang masih di zaman masih ada yang terjaga kemurniannya gitu loh. Nah, apalagi jalur rempah itu kan jalur laut ya, maksudnya kan laut. Saya juga basicnya seorang taruna pelayaran gitu loh. Layar ke kapten Jepang, dia menanyakan bukan surat-surat, ada belas, ada jahe, itu yang dia tanyakan, bukan surat-surat perkapalan yang dia pertanyakan. Dibawa nggak tuh? Alhamdulillah. Jahe sama kalau daun kencurnya dibawa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti ada, alhamdulillah. Dipikir lupa bawa. Itulah yang bikin saya bangga. Iya. Tuh, Masya Allah, jawabannya keren-keren banget. Ini kurang satu nih yang berhalangan ya, karena memang ada kegiatan, tapi yang pasti 4 ini sudah mewakili sekali. Bang Kartum, ini lihat para Laskar Rempah ini begini, optimis nggak nih? Kalau sejarah khususnya jalur rempah gitu atau kota Jakarta sebagai bandar rempah, ini akan nantinya generasi muda semakin kenal gitu ya? Ya, betul. Jadi para Laskar ini memang tadi ya dari 2000 sekian yang terpilih, dari 170 itu sebuah. Dari 2000 sekian tuh baru 5, yang provinsi lain beda lagi hitungannya. Iya. Banyak banget jadi. Iya, cukup banyak, dan para Laskar ini memang di setiap wilayah juga kan mereka ada kegiatan juga. Iya, jadi betul. kalau saya lihat ini memang sangat positif ya, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan rempah ini. Iya. Jadi mereka membuat karya baik foto, video maupun tulisan. Karena salah satu proses mereka dipilihnya kan mereka membuat karya seperti itu. Nah, ini kita harapkan dari generasi milenial sekarang ini nih, mereka bisa bagaimana pendekatan sejarah dengan cara milenial seperti itu, yaitu membuat TikTok segala macam. Orang sekarang nggak sadar kan TikTok yang model kekinian, tapi bagaimana dengan latar belakang sejarah seperti itu dengan disajikan hal yang menarik. Itu juga salah satu cara pendekatan bagaimana memberikan edukasi sejarah kepada generasi muda. Iya, tuh setuju banget tuh, bisa dibawa ke sosial medianya. Kan yang namanya anak muda yang keren tuh yang beda. Nah, yang beda tuh belum banyak yang bawa-bawa sejarah ke sosial media. Coba dimulai dari Laskar Rempah, ya nggak Kang Asep? Mungkin sedikit Kang sebelum kita tutup Kang. Setuju nggak tuh dengan apa yang dikatakan teman-teman kita Laskar Rempah dan juga Kang Kartum, silakan, Bang Kartum silakan. Ya, saya sangat setuju ya disampaikan Bang Kartum. Jadi memang generasi muda hari ini kan akselerasinya karena pandemi ini meningkat ke transformasi digital gitu ya. Jadi semua beralih. Cuma bukan sebenarnya transformasi digital ini nggak sesederhana ganti HP, ganti teknologi, bangun infrastruktur, tapi bagaimana mengubah mindset kita gitu dan ngebangun kebudayaan digital kita. Nah, kebudayaan digital ini memang terbentuk dari
tadi gitu, salah satunya akarnya adalah jalur rempah, sejarah akarnya. Maka kalau kita ingin ada sustainability, keberlanjutan, supaya tidak kehilangan arah, tidak kehilangan obor gitu, tetap ada jalan untuk ke depan gitu ya. Fondasinya kan sejarah, maka ya konten-konten yang kita bikin ya, saya sih sebenarnya ada satu presentasi, ada 2 slide kalau nggak salah, bagaimana ngebangun konten positif ya di media digital gitu. Nah, jadi di dalamnya itu adalah menggunakan konten-konten jalur rempah sejarah gitu, termasuk museum, nama-nama jalan gitu. Dan itu akan jauh lebih mendidik teman-teman. Kalau teman-teman sering posting yang negatif, jejak sejarah di masa depan teman-teman akan dikenal sebagai orang yang negatif. Jadi kalau teman-teman posting yang positif hari ini, maka di masa depan teman-teman akan dikenang sebagai orang yang positif. Jadi hati-hati ya, jangan sampai jejak digital itu menceritakan kita nanti di masa depan sebagai orang yang negatif, karena isinya caci maki, isinya bahasa yang kasar, isinya malah curhat yang gak karuan dan lain sebagainya. Coba kalau postingnya jalan-jalan sejarah ke museum, mengedukasi masyarakat dengan konten-konten sejarah, teman-teman akan dikenang sebagai orang yang berkontribusi ngebangun bangsa dengan konten-konten positif teman-teman gitu. Jadi teman-teman hari ini ya teman-teman masa depan. Kalau hari ini jelek, masa depan juga akan jelek. Maka bikin yang keren, yang positif hari ini ya. Baik, itu PR dari Kang Asep ya. Sampai kurang lebih bulan Oktober ya Kang. Menyambut 28 Oktober. Insya Allah nanti ada gerakan yang bisa signifikan dari teman-teman Laskar Rempah. Ada lagi mungkin cukup ya saya rasa ya. Nanti yang ada tadi sudah pertanyaan, dan ada titipan lagi satu untuk teman-teman Laskar Rempah dari provinsi lain yang ingin bertanya sama Pak Dirjen, boleh di kolom chat sekarang bisa ditulis ya. Nanti akan disampaikan oleh pihak panitia mungkin kepada Pak Dirjen. Dalam hal ini mungkin Mas Rama nanti bisa bantu kalau berkomunikasi dengan Pak Dirjen ya. Baik, terima kasih banyak Bang Kartun. Saya rasa singkat, jelas, padat, tapi semuanya kena gitu ya. Terima kasih. Dan ini saya ucapkan terlebih dahulu dan sebutkan tepatnya yang mendapatkan saldo OVO masing-masing Rp100.000. Ada Andi Dita dari Sulawesi Barat, ada Isna ini dari Jakarta, dan Karang Jimbaran. 3 orang mendapatkan masing-masing Rp100.000 masuk ke akun OVO-nya. Jangan lupa ya, terima kasih. Nah, saya rasa hari ini saya banyak sekali mendapat informasi yang menarik dari para narasumber. Teman-teman Laskar Rempah, sukses untuk Anda ya. Kenapa nih ketawa? Kamu mau juga? Mau OVO? Ada orang dalam tadi yang nanya. Oh gitu. Iya dong, teman-teman dari... Ya, Isna ini yang harusnya datang hari Oh ini. gitu, tapi nanya. Iya. Bagus Isna ini. Ya. Dapat OVO 100.000. Ternyata walaupun berhalangan hadir, tapi tetap mengikuti. Bagi 5 dong, bagi 5. Bagi 5 dong. Bagi 5. 20 hati. 20 ribuan. Yang di studio juga minta apa nih Mas Rama? Kasih. Asik. Mas Rama, terima kasih banyak juga ya waktunya. Mungkin di sini Pak Dirjen sudah mendahului karena ada pekerjaan lain, tapi bisa sampaikan salam kami kepada beliau. Tapi sebelum saya tutup, mungkin Mas Rama sedikit dong, apa nih ya yang kita bisa rangkum hari ini dan bagaimana sesinya, apakah berjalan menarik untuk Mas Rama dan juga hadirin semua? Silakan. Ya, saya terima kasih banyak, sebuah perjalanan yang luar biasa. Sekarang seperti tadi Mbak Maudi juga bilang, jangan dibikin susah, jangan dibikin ribet, ya, jalankan dengan fun, ya. Jadi untuk semua Laskar Rempah, inilah jalan kamu dan berbuat sesuatu yang terbaik buat bangsa ini. Terima kasih dari saya. Terima kasih banyak. Ini kalau kita orang Betawi bilang, pergi ke dapur mengambil tampah untuk ayak beras biar nggak basah dan bisa dimakan. Kita udah belajar yang namanya jalur rempah, itu jati diri bangsa dan harus kita lestarikan. Setuju ya? Keren. Setuju. Dapat OVO. Aja ke sini Pak. Dapat OVO. Ada OVO, amin ya. Terima kasih Kang Asep, Mas Rama, terima kasih banyak. Demikianlah rangkaian dari webinar edukasi Jalur Rempah Simpul Jakarta, sebuah acara yang diadakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat dan juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang disupport sama Lembaga Kebudayaan Betawi dan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, serta teman-teman Laskar Rempah dan narasumber. Terima kasih, sukses untuk
Anda, semoga makin banyak juga ya webinar konten seperti ini. Ditunggu gerakan-gerakan laskar rempahnya ya, biar kita jadi semakin tahu. Betul. Oh ya, promo Instagram juga. Oh iya, ada Instagramnya. Apa Instagramnya? Jalur Rempah Jakarta. Jalur Rempah Jakarta. Jalur Rempah Jakarta. Ada banyak apa? Ya. Apa itu Instagram? Di Instagram bisa langsung di follow untuk informasi lebih lanjut dan ingin tahu nantinya ya. Yuk kita sama-sama gaungkan sejarah mengenai bumi rempah kita dan kegiatan bumi rempah Indonesia untuk dunia ini semoga terus berjalan ya. Mas Rama, kita doakan bersama. Terima kasih untuk Lembaga Kebudayaan Betawi untuk studionya yang luar biasa ini. Sampai jumpa lagi. Saya Amira Karim undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Izin live.